Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kami semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sobat kami, sobat keamanan informasi. Boleh saya cek semangatnya? Boleh reaction love dari layar masing-masing? Tanda menjawab sapaan saya, selamat siang dan salam sehat. Alhamdulillah, puji syukur. Banyak yang langsung tap love siang hari ini ya. Baiklah, selamat datang dan selamat bergabung di program Sobat Kami, Sobat Keamanan Informasi Digitalk seri yang ke-8. Wow, luar biasa. Nggak terasa ya, sudah masuk di bulan Oktober, sudah masuk juga di program Digitalk seri yang ke-8. Berarti sudah sejauh ini kita belajar untuk menambah wawasan, pengetahuan, sekaligus juga memperluas ya pengalaman kita seputar bagaimana keamanan informasi di era digital ini. Senang sekali saya Magdalena Krisinda bisa menyapa sobat kami dimanapun berada, mungkin yang lagi ada di Jogja, di luar Jogja. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di acara istimewa ini ya. Saya mengapresiasi kepada sobat kami yang sudah memprioritaskan waktu sehingga hari ini di tengah-tengah kesibukannya bisa bergabung di acara Digital seri yang ke-8 persembahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Boleh dong saya dengar tepuk tangannya dari depan layar masing-masing ya, depan kamera masing-masing. Oke deh, karena saya lihat semakin siang semakin banyak yang join, semakin banyak yang terlihat semangat juga. Jaga terus semangatnya sampai nanti selesai karena saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat yang sudah join siang hari ini sekaligus juga menyampaikan bahwasanya nanti akan ada 10 hadiah yang akan diberikan kepada 10 partisipan yang beruntung persembahan dari Bank BPDDY. Nah, sebelumnya saya mohon izin ya menyapa dulu sahabat-sahabat alias sobat kami yang tercinta yang udah join di meeting Zoom siang hari ini. Yang pertama, yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Ignatius Trihastono Esos MM. Selamat siang, selamat bergabung Pak, terima kasih. Lalu juga bersama dengan Pak Tri atau yang akrab disapa dengan Pak Keli, hadir pula di sini tim kerja pengembangan perangkat lunak yaitu Bapak Aan Suprobo Eskom. Selamat bergabung Pak Aan. Lalu juga hadir bersama dengan Pak Keli membersamai acara ini yaitu Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Bapak Joko Marwianto Eskom Master Engineering. Selamat datang Pak Joko, terima kasih. Dan hadir pula bersama dengan kita adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah Bapak Muhammad Rohmat Ramadan SHMM. Selamat datang Pak Rohmat. Siap, Pak. siang. Lalu juga hadir mendampingi Pak Rohmat ada pula Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah yaitu Bapak Rudi Muhairani SIP. Selamat datang Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian didampingi pula hadir hari ini yaitu penelaah teknis kebijakan ada Ibu Anita Febriarti SE. Selamat datang Ibu Anita, matur nuwun. Selain itu, bersama dengan kita juga adalah yaitu pimpinan Bank BPDDY Cabang Senopati ini yang selalu semangat awet muda karena setiap hari pegangnya duit yang banyak yaitu Bapak Suroso SKMM. Selamat datang Pak Suroso. Selamat siang, Mbak Mahda. Salam sehat, salam semangat. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Pak. Saya tahu Bapak selalu semangat karena duduk dekat kesegaran, yaitu uang segar ya Pak ya. Dana segar. Lalu hadir bersama kita Komisi ADPRD Kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Dwi Chandra Putra SP. Selamat datang Pak Chandra. Terima kasih sudah bergabung ya Pak. Terima kasih Mbak Mahda. Luar biasa. Dan acara Zoom kita siang hari ini juga ditayangkan secara live alias live streaming di YouTube Pemkot Jogja. Selamat bergabung, selamat datang, selamat menyaksikan, selamat belajar bareng buat para subscriber ataupun pemirsa di YouTube channel Pemkot Jogja. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @sobatkami, angka huruf A-nya diganti angka 4 ya. Jadi SOB 4TK 4MI, sobat kami. Ya, silahkan follow Instagram sobat kami ini adalah Instagram atau sosial medianya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Oke deh.
Kalau begitu, tidak usah berpanjang kali lebar karena hari ini topik kita cukup menarik, yaitu transformasi digital layanan pajak daerah. Sekali lagi, transformasi digital layanan pajak daerah. Oke deh, kalau begitu, saya mohon izin dulu untuk menyampaikan urutan ataupun susunan acara yang akan sama-sama yang hingga malam hari nanti. Bayangkan malam loh. Oh enggak, nggak jadi. Nggak jadi malam, saya ralat. Ya beberapa menit ke depan lah ya, supaya makin efektif kebersamaan kita. Oke, acara akan kita mulai dengan sambutan terlebih dahulu. Sambutan nanti akan disampaikan oleh Bapak Keli, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sekaligus nanti beliau juga akan menjelaskan perihal transformasi digital layanan pajak daerah ini ya. Nah, setelah sambutan nanti kita mau menonton video ya, video tentang digitalisasi pajak atau kita akan menyaksikan video tentang digitalisasi layanan pajak ya. Nah, setelah kita menyaksikan video nanti kita mau foto bareng atau kita skip dulu foto bareng kalau nonton video nggak apa-apa ya. Semuanya. Lalu ada presentasi narasumber nih, kayaknya Pak Keli udah semangat banget deh. Kalau gitu langsung saja deh, saya persilahkan Pak Keli dulu, baru saya lanjutin susunan acaranya ya. Pak Keli, Bapak ada di mana? Wah, iya tadi saya udah dengar Bapak udah sapa-sapa selamat siang, ya kan Pak Chandra, denger kan? Iya kan? Nah, Dengar. Ya, iya deh. selamat siang, Mbak Magda. Oke deh Pak Keli, langsung aja deh Pak menyambut teman-teman sekaligus pemaparan transformasi layanan digital Pak. Matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, lenggah di sini Mas Chandra, teman-teman anggota Komisi DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian juga ada Mas Suroso, pimpinan cabang BPD cabang Senopati. Kemudian teman-teman Kominfo dan teman-teman digital yang kami banggakan. Era sekarang adalah era digital. Suatu era di mana kita tidak bisa melakukan choice, tetapi ini merupakan satu tahapan masuk sebagaimana tema siang ini adalah dalam hal bagaimana pemerintah mempermudah masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab. Artinya ini sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, di mana ketika kemudian masyarakat salah satunya adalah berinisiatif untuk membayar pajak itu diberikan alternatif kemudahan untuk membayar pajak, kemudian itu tidak sekedar transaksinya, tetapi juga kemudian menentukan berapa sih yang menjadi kewajiban atau besaran pajak kita selaku warga masyarakat. Kami menangkap itu dan kemudian pada beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan BPD disupervisi oleh DI, itu didorong oleh teman-teman Dewan juga untuk memberikan kemudahan itu di dalam transaksi digital dalam bentuk QRIS dinamis. Di mana pada QRIS status itu kita harus memasukkan nominal jumlah yang akan kita bayarkan, tetapi karena kemudian di QRIS dinamis ini, kemudian sistem bisa kita pertemukan sehingga kemudian masyarakat tinggal klik membayar begitu saja karena sudah disajikan besaran kewajiban yang harus ditunaikan. Oke, terima kasih Pak Keli. Sedikit banyak kami sudah bisa menangkap pesan gitu ya. Kalaupun nanti kurang jelas, Pak Aan ini yang juga bersama dengan Pak Keli juga bisa menambahkan. Nah, barangkali Pak Aan mumpung masih di awal, ada yang mau dilengkapin Pak terkait tentang transformasi layanan pajak ini Pak secara digital, silakan. Ya, izin menambahkan sedikit dari disampaikan oleh Pak Keli. Jadi mungkin karena informasinya tadi terpotong, ada yang tidak tersampaikan. Jadi intinya di dalam transformasi digital ini kita mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan utamanya terkait dengan pembayaran pajak. Jadi inti dari kemudahan yang kita berikan adalah
adanya kemudahan self-service, mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran juga bisa dilakukan secara mandiri. Dan seperti yang disampaikan tadi, salah satu kanal yang diberikan adalah dengan menggunakan kris dinamis, di mana pembayar nanti cukup dengan scan saja kris tersebut, langsung tertera nanti nominalnya, kemudian jenis pajaknya juga sudah pasti tidak salah masuk. Hanya mungkin yang perlu diingat, karena kita basisnya adalah kris, pastikan bahwa yang dibayar sesuai dengan objek yang Bapak Ibu inginkan. Jadi jangan sampai salah membayar, karena ada kemungkinan misalkan salah memasukkan nomor objek pajak. Jadi mungkin nomor objek pajak orang lain yang dimasukkan. Jadi untuk pembayaran nanti bisa dipastikan bahwa yang dibayar sesuai dengan objek pajak yang diinginkan. Nah, nanti mungkin penjelasan jelas nanti bisa disampaikan dari BPKAD atau mungkin dari Bank BPD ya, Pak. Itu ya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aan sudah membantu menjelaskan. Jadi secara ringkas, jadi makin detail ya tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Keli. Sekali lagi terima kasih. Dan saya ingin kita nonton video dulu. Namun sambil videonya disiapkan nih ya Pak Aan, Pak Chandra, dan sobat kami, saya mohon izin untuk menyampaikan acara setelah sambutan sekaligus juga paparan mengenai layanan atau transformasi digital layanan pajak daerah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan juga Pak Keli. Nah, setelah ini nanti kita akan menyaksikan video mengenai digitalisasi layanan pajak yang tentu saja ini terintegrasi dalam aplikasi Jogja Smart Service ya, di mana kita bisa gampang banget untuk login kemudian mencari layanan pajak daerah. Namun seperti apa selengkapnya nanti video secara informatif akan kita saksikan bersama. Nah, setelahnya nanti kita akan foto bareng. Lalu kita menyimak presentasi satu persatu narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Dimulai dari BPKAD yang akan menyampaikan layanan-layanan yang bisa diakses. Nanti ada Pak Rohmat yang akan menyampaikan pada bagian ini. Selanjutnya presentasi yang kedua dari DPRD Kota Yogyakarta yang akan menyampaikan harapan dengan adanya layanan ini, bagaimana respon atau komentar tentang layanan yang sekarang ini akan mulai kita sosialisasikan secara aktif. Nanti Bapak Chandra akan menyampaikan atau mengulas harapannya. Narasumber yang ketiga dari BPD-DIY ya, dari Bank BPD-DIY yang akan menyampaikan mengenai dukungan digitalisasi dari sisi perbankan, khususnya BPD-DIY ini. Keunggulannya apa? Mengapa harus menggunakan BPD untuk membayar pajak daerah? Kemudian kemudahan seperti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat jika menggunakan layanan BPD-DIY, khususnya bagi wajib pajak gitu ya untuk membayar pajak daerah ini. Lalu satu lagi yang banyak orang nanya, fasilitasnya apa? Kemudian aksesnya seperti apa supaya sebagai wajib pajak kita termudahkan ya, waktu kita jadi makin efisien ya, tenaga kita juga makin efektif saat menggunakan layanan dari Bank BPD-DIY. Kemudian nanti jika masih ada kesempatan dari tim Kominfo Sandi akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh tim BPKAD, DPRD Kota Yogyakarta, dan dari Bank BPD-DIY. Lalu kita akhiri dengan tanya jawab ya. Tanya jawab, lalu pengumuman dan acara selesai. Demikian urutan ataupun susunan acara kita pada siang hingga sore hari nanti. Dan kita nonton video dulu ya, buat menambah wawasan dan juga informasi mengenai transformasi layanan digital khususnya di dalam hal perpajakan ini. Mari kita saksikan bersama video yang berikut ini. Selamat datang di pengembangan inovasi layanan pajak daerah Kota Yogyakarta. Kini masyarakat dapat mengakses layanan pajak daerah melalui satu aplikasi Jogja Smart Service atau JSS. JSS menawarkan kemudahan login dengan satu akun menggunakan NIK untuk mengakses berbagai layanan. Masyarakat dapat melakukan berbagai proses administrasi pajak daerah melalui portal layanan pajak Kota Yogyakarta.
masyarakat dapat mengajukan permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak daerah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan pajak daerah. Masyarakat dapat melaporkan SPT pajak daerah secara online. Masyarakat dapat melihat dan mengajukan permohonan mengenai administrasi pajak bumi dan bangunan secara online. Masyarakat dapat melaporkan transaksi BPHTB secara online. Masyarakat dapat membayarkan SPT pajak daerah, SPPT PBB maupun BPHTB melalui KRIS. Klik icon pembayaran KRIS. Open page kris.jogjakota.go.id. Gunakan aplikasi layanan pajak daerah Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih tim Kominfo Sandi yang sudah menayangkan video tadi. Setidaknya sudah ada bocoran ya, seperti apa kemudian ini akan bisa kita akses bersama dan kita gunakan bersama. Oke, kalau begitu kita foto sebentar ya, Pak Aan, Pak Suroso, juga Pak Chandra, Pak Rohmat. Kita foto sebentar bersama dengan partisipan yang ada di meeting Zoom. Jadi yang ada di YouTube channel, foto sendiri ya, foto selfie sendiri di YouTube channel. Oke, mari kita open cam semuanya, sobat kami. 1, 2, senyum. 1, 2, senyum. Terima kasih Mbak Dewi dan juga sobat kami yang udah langsung set diajakin foto bersama ya. Oke, kalau nanti ada yang join di pertengahan atau di akhir, tetap nanti kita ada foto bareng ya di akhir ya. Semoga masih bertahan semuanya dengan semangat dan juga bertahan dengan senyumannya ya. Oke deh, kalau begitu karena sudah siap nih sahabat-sahabat atau narasumber kita. Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu ya untuk pemaparan materi nanti 20-25 menit saja ya Bapak-Bapak ya. Mohon izin, nanti saya ingatkan supaya nggak kebablasan jadi 2 hari gitu presentasinya ya. Oke, saya mulai terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Bapak Rohmat ya selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah yang sudah bersama dengan kita nih dari BPKAD. Kemudian setelahnya nanti Pak Chandra, Bapak Dwi Chandra Putra SP dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dan pemateri yang ketiga dari pimpinan BPD DIY Cabang Senopati Bapak Suroso MM ya. Baiklah, dengan semangat, dengan tepuk tangan boleh kita segera sambut ini dia pemateri kita yang pertama, Bapak Rohmat. Silakan, Pak. Nggih, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya terkait dengan layanan pajak daerah secara digital atau online ini memang menjadi cita-cita dari BPKAD Kota Yogyakarta. Jadi Bapak Kepala Badan kami itu pengennya pajak semua nantinya bisa go digital. Artinya semakin sepi loket itu semakin senang. Kalau banyak yang datang ke loket, kami malah tidak senang. Artinya kami nanti loket itu betul-betul digunakan untuk melayani yang betul-betul urgent. Terkait dengan layanan pajak digital ini kami terima kasih kemarin tanggal 10 bulan 10 tahun 2023 sudah di launching ini berkat bantuan dari BPD DIY dan juga dari Diskominfo Sandi yang menjadikan portal layanan pajak daerah menjadi salah satu andalan dari kami. Jadi dengan adanya portal layanan pajak daerah secara digital ini diharapkan nanti masyarakat akan dengan mudah, cepat, murah untuk bisa terlayani. Jadi pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam
mengakses layanan yang ada di kami. Sejak sebelum menjadi wajib pajak, setelah menjadi wajib pajak, untuk data, untuk lapor, untuk setor, pokoknya semuanya ada nih. Jadi terkait dengan layanan pajak desa digital itu memang itu ada tiga nih. Layanan Ya. pajak daerah, non PBB dan BPHTB. Kemudian layanan pajak daerah terkait dengan PBB, layanan pajak daerah terkait BPHTB. Jadi wajib pajak pada saat akan istilahnya menjadi wajib pajak, udah ada usaha memenuhi syarat objektif dan subjektif, kami harapkan untuk secara sukarela, sadar, tanpa paksaan bisa mendaftarkan. Kemudian setelah mendaftarkan ada kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan. Nah, metodenya tadi ada salah satu jalan cara untuk menyatukan yang sudah praktis yaitu dengan kris. Tapi itu mungkin untuk pajak-pajak yang nilainya tertentu. Saya dengar kemarin di bawah 10 juta bisa. Nah, sekarang yang sudah bisa dilayani dengan kris itu satu terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Itu sudah jalan, sudah banyak yang mengakses. Dari 97.000 objek yang ada di Kota Yogyakarta itu yang nilainya di bawah 10 juta. Artinya nanti kami mengharapkan dari Bapak, Ibu, Saudara, warga masyarakat yang mempunyai kewajiban bayar PBB bisa salah satunya membayar dengan akses ini. Kemudian terkait dengan jenis pajak lain yang sudah bisa dilayani secara online, sampai pembayarannya satu terkait dengan pajak hotel, dua pajak restoran, tiga pajak hiburan, empat pajak parkir, kemudian sarang burung walet. Sehingga dari jenis pajak itu nanti bisa melaporkan secara online, kemudian membayar secara online dengan menggunakan kris. Artinya seperti yang sampai tadi, karena krisnya dinamis, sehingga memang perlu artinya memperhatikan paling tidak ada dua yang perlu dilihat nih. Oh, kalau kita mengakses PBB itu setelah memasukkan NOP, nomor objek pajak, itu dilihat namanya betul enggak. Kayaknya mungkin selisih satu angka mungkin nanti akan berbeda. Atau nanti udah mengiyakan atau menyepakati atas angka yang itu, sehingga nanti bisa salah. Hingga memang perlu pencermatan terkait dengan pembayaran lewat kris, karena nanti salah, istilah salah K di belakang satu tanpa melihat namanya siapa itu akan menjadi repot. Bisa dikembalikan, bisa dengan cara restitusi. Untuk restitusi sudah dilayani lewat layanan ini. Jadi bagi wajib pajak yang merasa salah dalam membayar pajak PBB misalnya, itu bisa meminta kembali dengan online juga. Artinya cuman memang harus syarat yang utama dipenuhi harus mempunyai akun JSS dulu. Apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan transformasi layanan pajak digital itu memang tadi sudah sampaikan terkait dengan tujuan, kemudian ada jenis layanan utamanya, ya, utama terkait dengan layanan ini terkait dengan pajak PBB dan pajak BPHTB serta pajak non PBB dan BPHTB, sehingga nanti terkait jenis pajak itu yang bisa langsung diakses oleh masyarakat terkait dengan layanan tadi. Ini ada jenis portal layanan pajak daerah itu berisi tiga, yang pajaknya satu kris nih. Satu layanan pajak daerah non PBB dan BPHTB, kemudian layanan PBB, layanan BPHTB dan Krisna. Artinya tadi sudah sekilas disampaikan melewati video yang telah ditampilkan. Terkait dengan layanan pajak daerah, artinya layanan pajak daerah itu ada hotel, restoran, hiburan, parkir, itu non PBB atau BPHTB. Itu satu yang sudah dilayani melalui layanan digital ini, satu terkait pendaftaran wajib pajak baru. Artinya nanti wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif subjektif bisa secara mandiri sukarela melakukan pendaftaran, atau enggak ya nanti kita istilahnya kami jemput bola untuk menyadarkan wajib pajak untuk mendaftarkan. Kalau tidak ya nanti kita ada caranya. Kemudian terkait dengan permohonan layanan pajak daerah, itu nanti ada angsuran, pembatalan ketetapan, restitusi yang saya sampaikan tadi, misalnya salah keliru membayar, keringanan, kemudian bebas denda atau bunga, penundaan pembayaran, pencairan jaminan bongkar, kemudian permohonan pelaporan dan pembayaran pajak reklame, kemudian permohonan pelaporan dan pembayaran pajak sarang burung walet. Selanjutnya permohonan pelaporan dan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Jadi hampir semuanya bisa dilakukan dengan digitalnya atau online. Sehingga harapan kami masyarakat akan lebih mudah, lebih senang dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Kemudian terkait dengan layanan PBB, itu sama dengan PBB tadi,
apabila wajib pajak itu menginginkan permohonan salinan SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak berhutan, pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan, kemudian permohonan SKNJOP, apabila itu istilahnya fasum, misalnya untuk sekolah pengen mengetahui nilainya berapa, itu bisa mengajukan permohonan SKNJOP. Kemudian permohonan pengurangan pokok pajak PBB ini sudah sering dilakukan. Kemudian permohonan restitusi sama yang saya sampaikan tadi, misalnya salah membayar. Kemudian permohonan keberatan NJOP PBB. Ini misalnya kalau keberatan itu luas tanahnya mungkin dari 10 menjadi keliru ngetik menjadi 100 atau 1000. Kemudian permohonan bebas denda, keterlambatan maupun bunga. Kemudian permohonan penundaan pembayaran PBB, misalnya ada keperluan lain yang mungkin memerlukan dana yang mungkin bisa nanti mengajukan permohonan penundaan PBB ini. Kemudian terkait dengan yang lainnya itu pengajuan salinan SPPT PBB P2. Ini sebenarnya sudah jalan sebelum di launching karena di kami sudah melayani bagi wajib pajak yang SPPT-nya hilang, merasa tidak menerima, nanti syarat-syarat dipenuhi nanti akan kami layani. Artinya tidak dalam waktu lama salinan SPPT itu akan kami kirimkan via akun, artinya via JSS tadi, nanti sehingga wajib pajak bisa untuk mendownload, bahkan mungkin dicetak berulang-ulang nih, artinya tidak hanya satu kali. Kalau minta saluran fisik kan cuma satu kali hilang, minta lagi. Kalau menggunakan online ini keuntungannya itu filenya bisa tersimpan, artinya wajib pajak minta sekali nanti kita cuma memunculkan lagi karena database-nya kan sudah ada, tinggal munculkan lagi, wajib pajak bisa mencetak berulang kali untuk keperluan yang dia inginkan. Kemudian terkait dengan pengurangan, ini yang termasuk menu favorit ya, pengurangan PBB terutang. Jadi ini banyak banget, mungkin dalam 1 tahun bisa di atas 1000 yang mengajukan, artinya kan ini termasuk menu favorit bagi masyarakat. Saya bacakan terkait dengan syarat-syarat itu syarat yang pertama, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, kalau sekarang ya tahun 23, kemudian fotokopi bayar PBB tahun lalu, fotokopi KTP dan fotokopi KK, fotokopi SKK veteran, dan seterusnya. Kemudian fotokopi pengurangan tahun lalu jika ada, surat kuasa jika dikuasakan, dan diajukan maksimal 3 bulan sejak SPPT. Artinya kalau sekarang mengajukan bisa enggak? Bisa, cuman ada syarat tambahan bahwa dia belum menerima SPPT sampai sekarang. Itu nanti dimintakan Pak Lurah istilahnya mengetahui sehingga kami layani. Tetapi untuk pengurangan ini ada batasnya, tadi sampaikan 3 bulan setelah menerima. Logikanya di kami itu biasanya setelah Juni kami cek lebih dalam terkait dengan syarat-syarat apakah lebih 3 bulan dan ada syarat tambahan yang dipenuhi atau enggak. Kalau ya kita tangani depan, kami layani. Kemudian ini yang agak spesifik, nanti pengurangan itu ada umum. Umum itu masyarakat kebanyakan ketetapannya berat atau tinggi atau merasa tinggi nih. Karena menurut kami apa yang kita tetapkan sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian punya KMS, pensiunan TNI, Polri, kemudian veteran, badan usaha, cagar budaya, kemudian terkait dengan penghapusan denda. Kemudian terkait dengan layanan BPHTB ini terkait dengan mutasi tanah nih. Misalnya ada jual beli, ada tukar menukar, ada hibah, waris dan sebagainya, bisa melalui ini juga. Satu, permohonan restitusi PBB itu pengembalian, misalnya kemarin nyetornya terlalu tinggi, ternyata setelah dihitung dari petugas itu lebih rendah. Kemudian yang kedua, permohonan keringanan pengurangan BPHTB ini juga bisa dilakukan. Kemudian permohonan surat menyurat BPHTB, misalnya ada ingin surat ingin disampaikan kami, nanti kami ada wadahnya. Kemudian pengembangan layanan cek kesesuaian PBB. Jadi pada saat akan ditransaksikan, dimutasikan namanya, misal dari A ke B, itu wajib kita betulkan dulu SPP-nya dengan cara kita cek ke lapangan. Biasanya dulu lantai 1 menjadi lantai 2 atau 3, itu nanti kita masukkan, setelah betul baru bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Kemudian pengembangan layanan pembayaran BPHTB ini juga bisa dilakukan menggunakan PIS dinamis tadi ini. Kemudian pengembangan layanan validasi PBB ini untuk bisa sampai jadinya sertifikat, salah satu syaratnya terkait dengan validasi PBB yang akan dibawa ke BPN atau Kantah ya, kantor pertanahan, untuk dijadikan dasar dalam melakukan istilahnya penelitian administrasi di Kantah. Sehingga nanti setelah ini selesai mungkin akan lebih lancar lagi dalam mendapatkan sertifikat tanah.
Kemudian terkait dengan Krisna tadi itu sedikit tadi sudah disampaikan terkait dengan layanan pembayaran pajak daerah. Nah ini pajak daerah tadi yang sudah bisa saya sampaikan ada hotel, restoran, hiburan, parkir, sarang burung yang lain. Kemudian untuk PBB sudah bisa termasuk BPATB. Jadi hampir semuanya bisa. Cuma nanti tinggal pengembangannya aja. Misalnya untuk pajak daerah, untuk reklame memang belum bisa karena dia official termasuk untuk pajak tanah. Tetapi untuk pajak tanah kami juga sudah online dalam mengirim ketetapan, dalam menegur. Cuma nanti kalau disempurnakan dengan pembayaran pakai Kresna ini akan lebih sempurna lagi. Jadi itu gambaran layanan di kami sehingga kami yakin ke depan layanan pajak desa di kita akan terus berkembang dan sampai terus karena memang kami pelayanan tidak pernah berhenti. Artinya masyarakat kan tuntutannya semakin tinggi, kami juga akan mengikuti apa yang ada di masyarakat. Pengennya A, kalau bisa kami turuti A, pengennya B kita turuti B. Artinya semakin semakin tuntutan masyarakat tinggi, kami juga akan berusaha secara maksimal dalam melayani masyarakat. Yaitu gambaran Bu, Mbak terkait dengan layanan ada di BPKD Kota Yogyakarta. Itu sekilas. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat. Ini benar-benar kecepatannya ekspres ya Pak ya. 20 menit Bu. 20 menit. Ya betul 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 betul. Ya terima kasih Pak sudah menyampaikan paparannya dengan ringkas dan informatif ya. Namun jika nanti ada pertanyaan dari partisipan terbuka pertanyaannya silakan bisa disiapkan bahkan ditulis dari sekarang. Siapa tahu nanti untuk partisipan yang aktif ya secara aktif di media Zoom ini akan terpilih 10 orang mendapatkan merchandise atau hadiah dari Bank BPDDIY. Lumayan banget ya. Jadi silakan boleh bertanya jadi partisipan aktif di meeting Zoom hari ini. Nah, pemateri yang kedua setelah tadi Bapak Rohmat Ramadan MM, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, sudah selesai menyampaikan presentasinya. Yang kedua kita mau dengar nih apa yang menjadi harapan ya dari perwakilan rakyat Komisi A DPRD Kota Yogyakarta kepada Bapak Dwi Chandra Putra SP. Kami persilahkan. Oke, makasih Mbak Magdalena. Saya itu agak nggak nyaman sebenarnya dipanggil Bapak gitu. Kayaknya saya lebih muda daripada Pak Suroso, lebih muda daripada Pak Magdalena gitu kok dipanggil Bapak. Nanti saya panggil Bude nih Mbak Magdalena. Oke, yang kami hormati Mbak Magdalena selaku moderator, Pak Suroso, pimpinan cabang Senopati, Pak Rohmat, rekan-rekan dari Kominfo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena jumlahnya ada 57 peserta ini dan tentunya rekan-rekan yang banyak berkecimpung dalam pelayanan masyarakat. Matur nuwun, kami sudah diundang untuk bisa terlibat aktif di dalam diskusi ini. Jadi saya mohon izin tidak sebagai pemateri tapi sebagai yang menanggapi saja apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu. Karena kalau dilihat Mbak Magdalena yang unik di Kota Yogyakarta itu ASN dan pejabatnya itu rata-rata malah tidak berKTP Kota Yogyakarta gitu. Dan tempat tinggalnya kalaupun berKTP Kota Jogja itu tidak di Kota Yogyakarta. Jadi kadang kontribusi dalam konteks fungsi pelayanannya jadi tidak langsung bisa dirasakan oleh ASN Kota Yogyakarta. Tapi tidak apa-apa, ada beberapa poin, 5 poin lah yang pengen kami sampaikan. Yang pertama, kami sepakat dengan rekan-rekan secara umum pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini ada teman-teman dari BPKAD, ada dari teman-teman Kominfosan dan juga dari BPDDIY. Kita sepakat bahwa teknologi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan selalu berkembang luar biasa, sangat cepat. Cuman ada hal yang memang harus diperhatikan setelah berbicara pada teknologi yang semakin berkembang cepat itu, bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat. Karena kami melihat masyarakat itu lebih mantap, lebih nyes gitu kalau kadang ketemu langsung dengan petugas, ketemu langsung dengan pegawai, ketemu langsung dengan karyawan pemerintah kota ataupun karyawan BPD gitu, yang kalau tatap muka langsung itu mereka merasa lebih mantap saja. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itu kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan teknologi itu sifatnya adalah mempermudah apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi urusan masyarakat. Tetapi di sisi lain ada kebiasaan masyarakat yang belum banyak bisa kita lakukan karena itu tadi masalah kebiasaan yang cukup lama. Kalau bertemu langsung dengan petugas, bertemu langsung dengan pelayan itu mereka jauh lebih mantap. Itu yang kedua. Yang ketiga,
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana edukasi dan sosialisasi itu berjalan efektif, sistematif, dan juga secara masif. Karena kadang banyak masyarakat itu tidak melek digital, mereka hanya sepakat bahwa digital itu memang perubahan sistem yang ada, perkembangan teknologi itu memang berjalan adanya, tetapi mereka lebih mantap itu tadi ketika berbicara kontak fisik. Contoh kami ambil tidak pada kasus pajak, kami ambil contoh kasus sekarang pelayanan kartu keluarga itu sesuai Permendagri sekarang menggunakan sistem file gitu. Nah, kalau kita berbicara masyarakat yang non sewu sudah lansia gitu, mereka juga akan kebingungan dengan konsep ini kakak kok suruh ngeprint sendiri, sedangkan bentuk printer saja mereka non sewu kurang paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya itu bertempat tinggal di kota Yogyakarta dan orang yang bertugas membayarkan PBB ada sekitar 5 rumah lah di kota Yogyakarta ini saya gitu. Saya itu sering dikomplain sama orang tua gitu, bapak, ibu, moro sepuh gitu karena yang membayar saya semua gitu. Lewat layanan digital itu sering dikomplain karena bagi mereka bayar kok lewat digital ki yuk bukti nenek wis bayar sekondi gitu. Sedangkan kalau kita bayar lewat m-bankingnya BPDDI itu kan tidak ada bukti. Buktinya ya bukti yang terrekord atas transaksi tersebut gitu. Nah, bapak saya, ibu atau moro sepuh itu sering komplain, iki engko mek ono apa-apa dijaluki buktine nek ade wis bayar sekondi dan lain sebagainya. Itu hal-hal semacam itu sering muncul di masyarakat. Beberapa kali kami coba sampaikan, tenang ini sudah terrekord di dalam email, Mama sudah terrekord di dalam mutasi, sudah terrekord dalam bentuk digital gitu, mereka belum mantap. Nah, kebiasaan ini yang harus menjadi perhatian utama karena pada kenyataannya rata-rata yang melek tentang membayar pajak ini adalah mereka-mereka yang sepuh, Pak Rohmat. Jadi mereka-mereka kalau berbicara konteksnya tanah di kota Yogyakarta ini, anak-anak muda yang seusia kami untuk bisa punya rumah di kota Yogyakarta ini agak sedikit nuwun sewu impossible gitu. Yang mereka yang punya tanah, punya rumah, yang punya kewajiban untuk membayar PBB itu rata-rata yang sudah mapan dan sudah sepuh. Nah, rata-rata orang-orang sepuh itu belum terbiasa dengan konsep digital. Sehingga tadi pertama kami menyampaikan teknologi itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa kita hindari karena berkaitan dengan perkembangan zaman. Tetapi yang kedua, bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, utamanya mereka yang memang berhubungan langsung dengan pelayanan-pelayanan pajak, seumpama karena kita berbicara pada konteks itu, tersosialisasikan dengan sistematis dan masif. Karena kami melihat selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas mengundang Pak RT, Pak RW di tingkat kelurahan gitu. Yang kami lihat 4L yang hadir ya lo lagi gitu. Sedangkan Pak RT, Pak RW yang diedukasi belum tentu bisa menyampaikan di forum RT RW gitu dengan selugas Pak Rohmat tadi memaparkan dari A sampai Z gitu. Jadi kadang kalau kami berbicara nuwun sewu talangnya bocor gitu. Jadi informasi dari teman-teman pemerintah kota sampai ke masyarakat itu berbeda cerita. Satu kasus sekarang di teman-teman Dukcapil itu baru mensosialisasikan tentang identitas kependudukan digital itu. Kemarin saya hadir dalam pertemuan RT terus tanya, Mas Andra, fungsinya IKD ini apa? Identitas kependudukan digital. Lah mereka saja tanya lah, fungsinya KTP digital saja sampai sekarang saya belum paham, Mas. Kok iki ono KTP digital meneh? Ketika Pak RW, saya kemarin dapat sosialisasi Mas Andra, mengaku ki yo radong link disosialisasikan apa? Ini yang tidak berhubungan dengan uang gitu, apalagi yang berhubungan dengan uang itu kan sesuatu yang sensitif gitu bagi masyarakat. Ini yang ketiga tentang edukasi dan sosialisasi. Yang keempat, kami harap yang paling utama, yang paling mudah untuk diberikan edukasi dan melaksanakan sebuah program itu paling gampang itu ya karyawan pemerintah kota, dalam hal ini ASN, meskipun data yang kami peroleh dari teman-teman BKP SDM, tidak semua ASN di kota Yogyakarta ini memang ber-KTP Kota Yogyakarta atau berdomisili di Kota Yogyakarta. Nah, harapan kami itu bagian dari prasyarat bagaimana teman-teman itu mendapatkan apresiasi atau reward atas kinerja rekan-rekan ASN ketika mereka bisa menunjukkan ketika pembayaran pajak itu juga sifatnya adalah digital. Karena hal yang paling mudah dipaksa itu ya teman-teman yang memang mendapatkan manfaat secara langsung dari APBD Kota Yogyakarta. Yang kelima, kalau di agama saya, di Islam itu
sebuah kegiatan yang baik itu bukan kegiatan yang luar biasa, tetapi kegiatan kecil yang baik adalah kegiatan yang dilakukan rutin terus-menerus sehingga konsisten gitu. Jadi harapan kami di DPRD secara umum, apa yang menjadi komitmen pemerintah kota dalam hal ini teman-teman BPKAD, teman-teman Diskom Info yang didukung oleh rekan-rekan kami dari BPDDIY ini adalah sesuatu yang memang tersosialisasikan, dan kebaikan ini fastabihul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai fungsi pelayanan ini dilakukan terus-menerus dan rutin. Karena ketika sak gebiaran ya akhirnya tidak akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa pengkritisannya? Nun sewu, kami mewakili masyarakat, Kota Yogyakarta itu sudah terlalu sering mengadakan kegiatan yang sifatnya seremonial. Ada kampung tangguh bencana, ada kampung KB, ada kampung ramah anak, ada kampung panca tertib, ada kampung sayur, ada bank sampah, ada tetek bengek lah, banyak sekali. Kalau bisa dikatakan, saya pinjam istilahnya almarhum Pak Agus Winarta, dulu mantan Kasatpol PP Kota Yogyakarta, kalau ada berbagai julukan di setiap wilayah, itu wis di Superman kampung-kampung di Kota Yogyakarta, yono tangguh bencana, yono panca tertib dan lain sebagainya. Tetapi ketika setelah dideklarasikan tidak ada pembinaan, tidak ada program berkelanjutan dari pemerintah kota sebagai fungsi pelayanan sesuai Undang-Undang 23, itu ya akhirnya tidak bisa terimplementasikan dengan baik, sehingga harapan kami secara umum tidak hanya pada konteks digitalisasi pelayanan ini, tetapi lebih pada sifatnya umum. Harapan kami ketika ini menjadi titik poin bagaimana fungsi pelayanan itu menjadi yang terbaik untuk masyarakat adalah hal yang konsisten dan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kota bersama rekan-rekan dari BPDDIY. Saya kira itu Mbak Magdalena yang bisa saya matur, cukup 5 saja. Saya nggak tahu kenapa saya itu suka dengan angka 5. Ini obrolan agak pinggir jurang ini. Saya kira itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan semangat tepuk tangan buat Mas Chandra. Saya jadi takut dipanggil Bude ya, karena memang badan saya gede sih memang. Ibu-ibu yang badannya gede, bukan ibu-ibu yang tua, maksudnya begitu. Baik. Kenapa suka angka 5? Karena mungkin berawal dari dasar negara Indonesia ya, yaitu Pancasila ya. Nyenggol-nyenggol Oke. ini. Iya, dasar negara Indonesia kan ya, Pancasila. Jadi terinspirasi mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai kerakyatan yang dipimpin ya. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Chandra, dan boleh minum dulu loh Mas Chandra dan Pak Rohmat, jangan tegang-tegang ya, karena cuaca panas. Saya cek suhu kota Jogja ini lumayan tinggi ya, 33 derajat Celcius, jadi harus banyak Enaknya minum. digital ini Mbak Magdalena. Jadi yang di atas pakai kemeja gitu, karena cuaca panas saya cuma pakai celana pendek dan di dalam ruangan saja nggak kelihatan gitu. Aisyah, malah buka rahasia. Bapak-bapak yang bertiga juga sarungan kok, cuman dinaikin jadi tetap disilir ya. AC paling maksimal, suhu terbawah ya, supaya paling dingin. Oke, makasih sekali lagi Mas Chandra. Jadi biar kita nggak tegang ya, nggak tegang, nggak panas gitu. Jadi boleh minum-minum dulu dan dilanjutkan. Yang ini adalah sumber kesejukan dan kesegaran, karena kalau dengar Bang itu rasa-rasanya kok kita kayak tanggal muda gitu. Pantesan Pak Suroso ini awet muda ya, karena mungkin selain skincare-nya cocok, beliau juga dirawat luar dan dalam gitu ya. Pak Suroso, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iya, Mada, nggih. silakan Pak, monggo-monggo. Nggih, terima kasih Mbak Magdalena. Yang saya hormati, ini ada Pak Chandra, kemudian Pak Rohmat, Pak Aan, dan Mbak Mahda, dan teman-teman yang tergabung dalam Digitalk pada siang hari ini. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kami kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu ini guys secara online di sobat kami Digitalk yang ke-8 ini. Ini untuk kedua kalinya Mbak Mada ya, kami diundang dan saya rasa ini satu kehormatan untuk kami. Terima kasih Diskom Infosan ya Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Bank BPDDIY. Nah, sebelum kami memberikan paparan mengenai peran Bank BPDDIY dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,
Ini mohon izin untuk berbagi slide terlebih dahulu, nggih. Iya. Oke. Eh, mohon izin Bapak dan Ibu. Jadi kami ini kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan dulu, nggih, mengenai produk digital yang ada di Bank BPDD saat ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi, kalau kami memang digital adalah suatu keniscayaan ya Bapak dan Ibu yang memang harus kami ikuti, kami coba beradaptasi dan kami juga tidak boleh ketinggalan. Tetapi memang dari sisi-sisi yang artinya sisi-sisi yang masih eh, apa itu jalannya perusahaannya ini masih ada yang tidak digital gitu, itu juga harus kami layani juga ya, karena memang eh, konsumen kami juga beragam ya, dari mungkin dari sisi usia dan sisi pendidikan dan lain sebagainya, sehingga kami sebisa mungkin itu kami akan layani semua lah seperti itu. Jadi digital jalan, yang non digital pun juga jalan, nah seperti itu. Jadi saling beriringan. Jadi Bapak dan Ibu, kami memiliki yang namanya Bank BPD DIY Mobile. Jadi ini aplikasi mobile banking guna memberikan kemudahan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja. Jadi kaitannya dengan mendukung digitalisasi pajak, sebenarnya di Bank BPD DIY Mobile itu juga sudah ada fitur-fitur ya, fitur-fitur untuk pembayaran pajak, baik PBB, kemudian pajak daerah, termasuk juga retribusi. Jadi sebenarnya di sini BPD Mobile Banking ini sebenarnya sudah artinya kemudahan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya itu sudah bisa dilakukan di Bank BPDD Mobile Banking ini ya Bapak Ibu, dan jadi termasuk juga itu juga sudah bisa untuk membayar yang namanya pajak kendaraan. Jadi pajak PBB, pajak daerah lain, pajak daerah, kemudian retribusi maupun eh, ada PDAM dan lain sebagainya, listrik itu sudah bisa dilakukan di Bank BPDD Mobil ya, seperti itu. Jadi ini adalah wujud kepedulian kami, istilahnya apa ya, memanjakan ya, karena kita harus merubah mindset bahwa wajib pajak itu karena sudah mau membayar harus kita berikan kemudahan dalam mereka melakukan pembayaran. Jadi di samping di sisi lain yang tadi disebutkan Pak Rohmat, itu kami ada kemarin ada portal yang masuk di CSS atau terintegrasi di CSS itu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa juga dilakukan di Bank BPDD Mobile gitu, seperti itu. Kemudian ada Cash Management System atau CMS. Ini layanan internet banking, ini korporasi atau instansi mengakses dan mengelola keuangan mandiri secara online selama 24 jam. Jadi memang alhamdulillah ini perkembangannya sangat bagus. Jadi OPD-OPD yang ada di kota ini tidak tentunya tidak perlu nyawiri lagi ke kantor Bank BPDDI atau layanan Bank BPDDI. Cukup dari kantornya masing-masing, mereka bisa dengan mudah untuk mentransfer, kemudian intinya mengelola keuangan secara mandiri ya. Atau istilah Pak Roma tadi self assessment lah, istilahnya membayar atau bisa mengelola secara mandiri lah, seperti itu. Kemudian ada agen Bank BPDDY. Nah, ini layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif melalui kerjasama dengan agen. Nah, sekali lagi ini wujud perluasan channel juga, karena di agen Bank BPDD ini juga bisa dilakukan untuk pembayaran-pembayaran pajak daerah tadi seperti PBB tadi juga bisa dilakukan di sini. Jadi ini merupakan satu bentuk dukungan kami, itu memudahkan karena memang seperti Pak Chandra tadi sampaikan bahwa wajib pajak ini kan beraneka ragam, nggih. Ada yang sudah melek teknologi, kemudian ada yang memang masih konvensional lah istilahnya ya. Jadi ini relatif agen ini nanti dia akan seperti hanya dia akan pergi ke bank, tapi ini cukup ke agen ya. Jadi atau di bawah Bank BPDDY khususnya cabang Senopati itu di kota itu sudah ada sekitar 120 agen.
Nah, situ bisa digunakan untuk transaksi yang namanya pembayaran pajak, PB termasuk PBB, kemudian PDAM, listrik bisa dilakukan di situ. Seperti itu, nggih. Kemudian yang keempat ini ada Kuat Bank BBDDY. Ini adalah aplikasi mobil bagi kris merchant Bank BBDDY untuk melayani transaksi dengan pembayaran dibukukan ke rekening merchant secara real time online. Jadi ini memang satu produk ya atau istilahnya layanan kami ini banyak digunakan oleh UMKM yang dimana kadang kaitannya dengan apa itu pembayaran dan lain sebagainya itu kembalian dan lain sebagainya itu kan sok jadi masalah dan ini akan mempermudah bagi pembeli juga akan mempermudah karena dia tidak perlu istilahnya membawa uang tunai, yang penting bawa HP dan tentunya saldonya ada, itu sudah bisa terlayani lah seperti itu. Kemudian ada digitalisasi penerimaan daerah, ada integrasi sistem keuangan daerah atau SP2D online. Kemudian ada SMS notifikasi. Nah, ini SMS notifikasi ini adalah layanan informasi kepada nasabah melalui SMS ke nomor ponsel terdaftar atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Jadi SMS notifikasi ini sangat penting karena kemarin-kemarin kita tahu semua nggih, banyak sekali coba penipuan dan lain sebagainya yang itu mungkin alasan dapat undian, kemudian bahkan alasan apa itu muncul WA undangan pernikahan dan lain sebagainya, setelah diklik ternyata itu adalah adalah penipuan. Nah, dengan SMS notifikasi ini si nasabah nanti akan tahu karena di sini nanti kalau ada keluar masuk uang tertentu ya, misalnya kita sepakati 1 juta, itu nanti pesan itu akan langsung terkirim ke SMS yang bersangkutan sehingga tahu, oh ini kok ada uang segini, kalau tidak merasa ini memang keluar atau masuk bisa langsung menghubungi bank dan untuk dilakukan pengamanan lah seperti itu untuk SMS notifikasi. Kemudian untuk e-Samsat, ini one stop service, ini layanan perbayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan secara otomatis melalui jaringan ATM Bank BBDY dan mesin e-Posti. Jadi ini layanan mandiri, jadi nanti perpanjangan itu tidak perlu ke Samsat atau ke kantor layanan BPD yang ada Samsatnya, tergabung di Samsat, tapi bisa melalui mobile banking kemudian atau melalui ATM di situ ada mesin e-Posti ya. Jadi nanti bisa untuk cetak istilahnya STNK itu di situ bisa dilakukan di situ secara mandiri ya. Ini yang tahunan ya. Kalau 5 tahunan karena ada prosedur yang harus dilalui itu memang harus dilakukan di Samsat itu. Nah, itu untuk sekedar untuk menginformasikan kepada Bapak dan Ibu mengenai produk digital Bank BBDDY. Kemudian ini tadi sudah sampaikan sama Pak Rohmat bahwa beberapa waktu yang lalu kami juga istilahnya sebagai wujud tanggung jawab terhadap perusahaan ya, kami bekerja sama dengan BKAD itu membuat lah istilahnya fitur aplikasi pembayaran yang terintegrasi via kris ya, tadi disebutkan bahwa di situ khususnya PBB ya, nanti PBB itu melalui JSS itu udah krisnya kris dinamis. Jadi kalau yang kris statis itu kan kita masih ngisi berapa nilai rupiah yang harus kita bayar. Kalau yang dinamis itu nanti dimasukkan NOP-nya, kemudian di situ udah keluar tagihan. Nanti tinggal di scan kris itu nanti sudah bisa terbayarkan ya, dan itu bisa tidak hanya dengan mobile banking BPD tapi dengan mobile banking bank-bank yang lain bisa melakukan pembayaran lewat situ asalkan memang tentunya saldonya cukup untuk melakukan pembayaran ya. Ini satu kerjasama kami untuk sekali lagi memudahkan apa itu wajib pajak dalam melakukan atau memenuhi kewajibannya. Tadi sudah ada mobile banking, sudah ada agen, kemudian ini lagi ada JSS yang bisa diakses, tinggal pilihan masyarakat mau seperti apa ya dalam memenuhi kewajiban pajak ini. Mau monggo dengan mobile banking bisa, mau dengan masuk ke JSS juga bisa. Jadi ini sudah istilahnya kalau pelayanan itu sudah service excellent ya seperti itu.
Ini yang sudah kita lakukan, dukungan kita untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian ini yang kemarin kita launching ya dengan Pemkot, ini adalah portal layanan pajak daerah yang memang ini kerjasama dengan Bank BPD DIY, bahwa ini tadi sudah disampaikan Pak Rohmat ya mengenai fitur-fiturnya. Saya hanya menggarisbawahi bahwa layanan yang pertama itu adalah pajak non PBB D2 dan PPHTB. Ini layanan pembayaran pajak daerah menggunakan kris Bank BPD DIY. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian BPPHTB ini meliputi ada 7 layanan ya. Yang terakhir itu layanan pembayaran BPHTB menggunakan kris Bank BPD DIY. Jadi nanti nyun sewu, kalau BPHTB mungkin banyak teman-teman notaris ya biasanya dititipkan pembayarannya itu kan lewat notaris ya, karena ini kaitannya dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, nanti teman-teman notaris itu tentunya tidak perlu ke bank, tidak perlu ke loketnya BKAD, ya, cukup tadi nggih ngakses, nanti akan keluar kris, nanti sudah secara mandiri itu tinggal scan krisnya, itu sudah bisa terbayarkan dan sah ya seperti itu. Jadi sudah mudah sendiri, mudah sekali lah nanti mau dilakukan di kantor pun bisa kan seperti itu. Kemudian ini yang berkaitan dengan BPHTB. Kemudian ada PBB P2 yang meliputi 5 jenis layanan. Ini ada 5 nggih, tadi sebutkan Pak Rohmat. Nah, yang terakhir itu yang layanan pembayaran PBB P2 menggunakan kris Bank BPD DIY. Ini tadi saya sebutkan, saya sampaikan bahwa dengan mengakses ini tinggal ketik mana yang mau dibayar ya, artinya NOP mana yang mau dibayar, nanti akan keluar tagihan. Nah, tagihan itu tinggal krisnya itu di-scan dengan mobile banking BPD bisa, dengan mobile banking yang di bank umum yang lain juga bisa. Setelah itu akan terjadi transaksi, gitu. Seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa tadi yang mungkin kami menyebut atau mengklasifikasikan gitu, untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi itu memang ada yang semi digital dan digital. Tadi ini untuk apa ya istilahnya menanggapi Pak Chandra bahwa di semi digital itu kami juga masih menerima gitu, Pak Chandra, untuk istilahnya pembayaran melalui teller. Jadi kalau tadi disebutkan kalau tidak ketemu itu nggak marem. Nah, ini kami pun masih dan memang ini di menurut catatan kami itu memang presentasinya itu masih yang paling banyak, yang melalui teller itu masih yang paling banyak. Jadi memang ada korelasinya jadi, Pak Chandra ya, itu memang masih marme nek ketemu itu ya mungkin. Nah, ini coba kita memang lakukan edukasi dan PR kita bersama supaya memang digitalisasi itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Artinya ini nanti mudah-mudahan dan saya yakin ke depan memang ini akan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian apa itu tuntutan masyarakat, mungkin ini akan lama-lama akan semakin bergeser lah ke pembayaran digital. Kemudian kami juga melayani semi digital itu dengan agen bank yang kami sebutkan tadi ya. Di BPD itu untuk Senopati udah ada sekitar 120 agen. Itu nanti itu adanya yaitu di apa di wilayah-wilayah RT, RW di masing-masing wilayah ya, kelurahan ya. Itu itu memang hanya singkat banget ya, artinya sederhana banget. Itu mungkin agen itu bisa warung kelontong, kemudian bisa usaha-usaha yang lain yang dimana di situ memang eh, pusat dari jujukan orang-orang masyarakat sekitar ya, sehingga dia selain misalnya beli sesuatu kebutuhan pokok, tapi bisa juga mau bayar BBB di situ bisa, mau bayar listrik di situ bisa, mau bayar PDAM di situ juga bisa gitu. Kemudian yang digital itu kita kelompokkan melalui, yaitu yang pertama adalah ATM. Jadi di fitur ATM kami juga sudah lumayan komplit ya, juga itu juga termirror dengan apa yang ada di mobile banking sebenarnya, pembayaran pajak daerah, pembayaran pajak kendaraan, pembayaran retribusi itu sudah bisa di mesin ATM kami ya, seperti itu.
kemudian ada EDC, ya ada EDC. Nah, kemudian ada juga internet atau mobile banking ya atau SMS banking yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi untuk mobile banking kami ini sebenarnya sudah sangat komplit juga ya untuk pembayaran retribusi, pembayaran pajak daerah, pembayaran pajak, PBB itu semuanya sudah tercover. Jadi bahkan kami itu kemarin-kemarin itu kami coba rangsang ya, coba rangsang kami berikan stimulus kemarin di semester 1 itu bagi yang bayar melalui mobile banking BPD untuk pembayaran PBB itu ada stimulus potongan ya kemarin maksimal 20.000 atau berapa itu yang sebagai stimulus untuk menarik wajib pajak supaya menggunakan mobile banking Bank BPDD untuk membayar PBB kan seperti itu. Kemudian bisa dengan QRIS atau KRIS ya, KRIS yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi itu adalah satu fitur. Nah ini mudah-mudahan ya Pak Rohmat dengan keluarnya produk kita yang terbaru mengenai PBBP 2 yang sebesar maksimal 10 juta itu segera bisa terasa ya. Meskipun ini kemarin udah mepet ya karena PBB maksimal di September. Nah ini sudah Oktober Pak. Nanti mungkin tahun depan bisa kita koordinasi bagaimana supaya program itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan supaya yaitu tadi Pak krisnya yang sudah kita apa itu luncurkan tadi benar-benar bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu nggih, seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu yang digital itu bisa dengan e-commerce atau vintage ya, yang dalam hal ini mungkin bisa dengan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya untuk pembayaran pajak daerah. Itu ini adalah perluasan channel pembayaran dan tentunya ini sekali lagi untuk peningkatan pelayanan ya, yang dengan harapan masyarakat yang punya kewajiban ini sudah tidak perlu susah-susah dalam membayarkan kewajibannya. Bisa dengan itu tadi yang saya sampaikan. Melalui teller monggo, melalui agen monggo, pakai ATM monggo, pakai edisi monggo, mobile banking silakan, pakai kris silakan, pakai e-commerce silakan. Dan ini adalah jadi pilihan masyarakat. Jadi ini dengan banyaknya channel tadi, mudah-mudahan masyarakat jadi semangat untuk memenuhi kewajibannya. Begitu Mbak atau Bu Mada ya ini, Mbak kalau Mbak nanti saya dipanggil Mas ya, Bu Mada ya, Bu Mada. Ini paparan sedikit dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sroso. Boleh kita berikan aplaus semangat ya buat beliau yang sudah menjelaskan secara komplit mulai dari produknya Bank BPD sampai dengan kemudahan-kemudahan plus juga alternatif bila mana ingin tetap ketemu sama petugas gitu ya. Karena memang betul tidak bisa dipungkiri petugasnya Bank BPD itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Dan ramah-ramah lagi gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu langsung gitu rasanya tuh kurang mantep gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Suroso dan Pak Rohmat, lalu Mas Chandra. Saya mau beri kesempatan kembali sekali lagi kepada Pak Aan. Barangkali ada yang mau dilengkapi perihal 3 presentasi dari 3 pemateri sebelumnya. Monggo silahkan Pak Aan. Setelahnya nanti kita tanya jawab ya. Ada banyak pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan. Terima kasih. Tapi mungkin saya tidak akan menyampaikan presentasi, tapi mungkin saya ingin menyampaikan perihal kenapa kok kami berani mengatakan bahwa ini sudah saatnya transaksinya ditransformasi secara digital. Jadi berdasarkan survei bahwa 78,19% pengguna internet di Kota Jogja ini sudah melebihi dari kota-kota yang lainnya, sehingga dikarenakan masyarakat dianggap mampu untuk melakukan transaksi secara digital, literasinya sudah bagus, penggunaan gadgetnya juga sudah tinggi, meskipun itu dari kalangan-kalangan yang masih muda ya. Nah, dengan adanya kanal tambahan berupa kris dinamis ini, kami berharap bahwa tadinya transaksi yang didominasi melalui kanal teller yang saat ini mungkin sekitar hampir 90-an% itu nanti bisa
berkurang sehingga nanti bisa digital. Demikian. Kemudian untuk kenapa menggunakan kris? Yang pasti untuk kris sendiri mempunyai kelebihan berupa perasannya, kemudian kecepatannya, akuntabilitasnya, dan universal, dan tidak harus berasal dari misalnya bank tertentu untuk pembayarannya, tetapi juga bisa menggunakan e-wallet juga. Kemudian aman, semuanya tercatat, dan yang pasti adalah murah, karena di dalam kris ini tidak ada biaya tambahan untuk proses transaksinya itu. Kemudian untuk kemudahannya, kami berharap dengan disematkannya layanan ini di dalam super app-nya JSS, baik itu melalui web ataupun melalui aplikasi mobile, itu bisa mudah diakses oleh masyarakat kapan saja, sehingga lebih segi waktu dan biaya. Setelah itu juga dengan adanya apa istilahnya self service, kami berharap dengan adanya layanan tersebut semuanya jadi lebih mudah, sehingga ini menjadi salah satu dari penyederhanaan proses yang tadinya misalnya harus datang ke loket untuk pendaftaran, kemudian untuk pembayaran juga ini cukup bisa dilakukan dari rumah. Selain itu juga terkait dengan pencatatannya, beberapa mungkin transaksi-transaksi kalau dulu ada istilahnya apa ya, print out seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, nggak mantap kalau belum ada print out-nya. Itu dengan adanya transaksi digital semuanya kan sudah tersimpan di dalam sistem, sehingga pada saat dibutuhkan bukti pembayarannya mana tinggal dicetak lagi, historinya semuanya ada. Mungkin itu terkait dengan transformasi digital ini, dan sebagai catatan bahwa dengan adanya kris ini juga akan menjadikan nilai tambah di kami sebagai pemerintah kota, karena kami dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi. Ini merupakan salah satu dari yang bisa kita lakukan. Ditambah juga untuk sebagai peningkatan indeks apa istilahnya ETPD yang menaikkan bagaimana transaksi digital di pemerintah kota. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Mada. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan ya untuk penjelasannya melengkapi dari sudut pandang peran dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ya. Nah, Mas Chandra, Pak Aan, Pak Suroso juga Pak Rohmat, ini saya perhatikan di YouTube channel Pemkot Jogja juga alhamdulillah pemirsanya yang sabar menyaksikan dan mengikuti acara ini juga lumayan ya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Pemkot Jogja ya. Nah, yang mau bertanya juga lewat kolom komentar juga boleh. Nanti saya sambil pantau di sini ya, yang akan bertanya melalui YouTube channel Pemkot Jogja. Nah, yang berikut ini saya akan bantu untuk menyampaikan informasi tentang link presensi ya. Terlebih dahulu saya sampaikan link presensi untuk gelar wicara Sobat Kami Digital seri yang ke-8 ini. Silakan boleh diisi, itu ada linknya ya yang sudah di-share oleh admin. Silakan diisi karena pengisian link presensi ini berkaitan dengan elektronik sertifikat ya. Elektronik sertifikat yang akan diterima oleh para partisipan ya. Jadi silahkan diisi sebentar aja ya, beberapa saat, nggak nyampe 1 menit gitu ya. Silahkan diisi, kemudian nanti sertifikat akan bisa diterimakan ya secara elektronik tentu saja. Baiklah, saya mulai terlebih dahulu merespon atau membacakan pertanyaan dari partisipan dengan nama Mujamuju Jogja ya. Mujamuju Jogja. Bertanya tidak menjelaskan pertanyaannya untuk siapa, tapi nanti tentu saja dari salah satu narasumber akan menjawab ya. Saya punya kendala nih. Jadi pertanyaannya, saya punya kendala dalam pembayaran pajak PBB. Rumah yang kami tempati tidak pernah mendapatkan tagihan pembayaran PBB dari perangkat desa atau kepala lingkungan. Sedangkan bukti bayar PBB terakhir di tahun-tahun dulu tidak tersimpan. Kami tidak memiliki nomor pajak PBB sebagai dasar pembayaran atau pelunasan, sehingga kami abaikan pembayaran pajak tersebut. Mohon arahan agar kendala ini bisa diselesaikan. Dan sebagai informasi, rumah kami yang kami maksudkan tuh lokasi di Bantul, DIY. Nah, sepertinya ini pertanyaan mengerucut kepada Pak Rohmat ya. Monggo silahkan Pak Rohmat bisa ditanggapi nih satu partisipan bernama Mujamuju, ini nggak tahu Mas atau Mbak ya.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Nggih, matur nuwun, Mbak. Jadi langsung saja terkait dengan pertanyaan disampaikan oleh eh, teman dari Muja-Muju tadi, itu sifatnya sebetulnya universal nih. Meskipun yang bersangkutan itu tinggal di Bantul, tinggal di Sleman, tinggal di Gunung Kidul, kayaknya jawabannya sama. Jadi kalau wajib pajak itu tidak menerima SPPT dalam beberapa tahun, apalagi yang bersangkutan tidak punya yang lama, itu memang sebaiknya yang bersangkutan pertama itu harus datang ke kantor. Kalau ada waktu nanti datang ke kantor. Nanti di kantor itu ada namanya smart map, peta yang pintar lah gitu istilahnya. Jadi nanti yang bersangkutan disuruh oleh petugas diminta untuk menunjukkan lokasinya di mana. Biasanya kami melakukan atau menyampaikan pada wajib pajak itu lokasi mana yang paling diingat di dekat rumahnya. Misalnya ada tugu, ada kampus yang gede-gede. Oh, dari ini mananya? Nanti dia menuju rumahnya. Terus yang peta itu di istilah di enter, nanti akan muncul atributnya atau identitasnya, NOP-nya siapa, namanya betul enggak? Kami konfirmasi ini gambarnya betul enggak? Kalau betul ya itu NOP yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Kemudian karena merasa tidak menerima SPPT atau mungkin hilang, yang hilang juga tadi sudah sampaikan ada layanan permohonan salinan. Salinan itu karena hilang bisa, karena tidak menerima bisa. Nah, nanti kalau di Kota Yogyakarta itu bisa dilakukan dengan portal yang tadi baru saja diluncurkan di beberapa bulan yang lalu. Artinya nanti bisa melalui itu mengajukan permohonan salinan dengan tadi sudah mencatat NOP-nya. Jadi tidak serta-merta terus ketemu yang bersangkutan. Jadi itu memang harus dibuktikan dengan syarat-syarat yang tadi untuk melihat salinan. Karena yang kita layani itu di kami itu prinsipnya wajib pajak. Wajib pajak itu siapa? Satu, wajib pajak itu nama yang ada dalam SPPT. Kedua, ahli warisnya. Ketiga, pembeli dengan dibuktikan dengan sertifikat kalau dia membeli. Ketiga, mungkin dengan surat kuasa atau mungkin yang lainnya atau suami atau istri. Jadi memang ada syarat-syarat yang istilahnya kami agak ketat karena memang satu SPPT itu bisa diperebutkan oleh banyak orang karena terjadi kasus-kasus pertanahan yang mengakibatkan kami juga agak hati-hati karena gara-gara kami menyampaikan SPPT kepada yang tidak berhak itu kami juga bisa dituntut karena meskipun SPPT itu bagi banyak orang atau banyak orang itu dianggap sebagai salah satu bukti kepemilikan atau menunjukkan lah indikasi. Padahal itu bukan. Di SPPT kami sudah tertulis bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan. Tetapi itu kalau semuanya nggak punya itu kadang-kadang ya SPPT itu menjadi langkah awal untuk sampai ke menyimpulkan permasalahan tertentu. Jadi kami untuk mengeluarkan salinan pun ya mohon maaf kami harus menelusur salah satu lengkap atau enggak. Kalau yang minta bukannya bersatu ya nggak akan kita beri. Kami khawatir nanti itu ada permasalahan. Itu sering terjadi. Jadi yang berhak ngotot untuk bisa mendapatkan SPPT. Ya, biar kami agak teliti terkait dengan permasalahan itu karena memang sampai hari pun masih ada beberapa yang ternyata itu tanahnya bermasalah. Ya, meskipun ya dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Ngoten Bu, tenun. Terima kasih Pak. Jadi nggak kendala ya, kalaupun tadi surat Nggak udah ada. hilang, nggak ada tagihan. Iya, Jadi nggak kita ada. sebagai warga yang harus proaktif gitu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, Wajib baik pajaknya demikianlah. ya Bu. Gimana Pak Rahmat? Wajib pajaknya. Yang penting Iya, yang wajib ada dalam pajaknya yang harus SPPT. proaktif ya. Atau yang lainnya yang sesuai ketentuan. Oke. Itu Bu, Baik demikian. tenun. Keteruan Pak. Demikian ya. Partisipan bernama Muja Muju Jogja. Selanjutnya ada Mas atau Pak Taufik ini ya. Nah, sebelum saya baca pertanyaan dari Mas atau Pak Taufik, saya ingetin sekali lagi untuk partisipan yang mau bertanya, silahkan. Kalau mungkin jempolnya lagi nggak bisa fokus buat ngetik ya di keyboard, boleh raise hand. Nanti saya bantu untuk memberi kesempatan open mic ya, bertanya langsung secara lisan tanpa harus ditulis, nggak apa-apa ya. Karena kayaknya ngomong langsung juga lebih mantap gitu ya ketemu dengan para narasumber kita siang ini. Dari Mas Taufik bertanya, sebagaimana yang kita ketahui, kehadiran teknologi digital telah membawa manfaat seperti tukaran informasi dan lain-lain. Namun di sisi lain, juga banyak tantangan seperti hoax, kemudian tadi mempermudah penyebaran pornografi, tindak penipuan, dan lain-lain.
Yang saya ingin tanyakan adalah apakah teknologi digital mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan kerugian untuk masyarakat yang masih gaptek terkait digital tersebut, Pak? Oke, ini khususnya untuk masyarakat yang gaptek ya. Apakah ini merupakan kerugian atau tetap mendatangkan manfaat? Oke, saya berikan pertanyaan ini kepada anggota DPRD kita lah, Pak Dewan deh, Pak Dewan. Mas Chandra, coba gimana nih kalau ketemu warga yang gaptek? Ini melihat tantangan atau peluang coba kalau dengan kemajuan teknologi informasi ini. Monggo silakan ditanggapi, Mas Chandra. Oke, Mbak Magdalena, kalau saya peluang itu, karena bisa ketemu masyarakat dan jadi konten kampanye kan gitu. Enggak, bercanda. Sebenarnya yang lebih tepat menjawab sebenarnya rekan-rekan Kominfosan guys, secara teknis itu. Kalau berbicara teknologi selalu ada berbicara dua sisi mata pedang gitu. Ada kebaikan itu selalu ada keburukan gitu. Di mana ada hitam itu kan pasti ada putih tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Sebenarnya kalau berbicara konteks digitalisasi kembali lagi tadi saya sudah matur di awal. Teknologi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Satu-satunya perubahan yang tidak bisa kita hindari ya perubahan itu sendiri kan gitu. Nah, kalau mau dilihat apakah ini banyak manfaat mudorotnya, bagaimana nanti terjadi dinamika. Nah, itulah kenapa dulu di awalnya dulu kan pemerintah Kota Yogyakarta ini juga tidak punya dinas Kominfo ini. Dinas Kominfo ini kalau tidak salah lahir tahun 2017. Semakin ditegaskan lagi kemarin di dalam Perda 4 tentang kelembagaan gitu. Salah satunya ya memfasilitasi perkembangan zaman ini. Jadi dulu adanya hanya Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah munculnya Perda baru tentang kelembagaan, muncullah Dinas Informatika, Komunikasi, Persandian ini. Ditegaskan lagi di Perda 4 tahun 2020. Jadi kalau berbicara konteks secara umum saya menanggapi bukan bermaksud menggurui, hanya menanggapi apa yang jadi pertanyaan tadi. Lebih pada konteks kalau dilihat dari sisi kebaikan dan keburukan ya selalu ada dua sisi mata pedang yang harus kita perhatikan dalam setiap perkembangan zaman. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal dan peran pemerintah Kota Yogyakarta dengan munculnya Dinas Kominfosan ini salah satunya ya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentang perubahan dan digitalisasi ini. Bagaimana JSS ini bisa diibaratkan menjadi balai kota di dunia maya karena semua hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat itu ya ada di JSS tersebut, Jogja Smart Service gitu. Bahkan teman-teman ASN ini juga bisa memonitoring bagaimana jumlah pegawai. Jadi ada kanal khusus bagi teman-teman ASN itu ketika mengakses JSS itu ada sub tentang kepegawaian gitu yang mereka bisa mengakses bagaimana progresnya mereka berkarya di pemerintah Kota Yogyakarta terhitung mulai tanggal berapa dan lain sebagainya. Jadi lebih pada konteks bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi apakah ada hal buruk ketika penerapan teknologi digital ini diterapkan? Ya selalu ada kebaikan di dalam keburukan gitu. Kita sepakat lah selalu ada dua sisi mata yang harus kita perhatikan, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu. Saya kira itu Mbak Magdalena. Ya, terima kasih ya Mas Chandra untuk sudut pandang yang diberikan khususnya buat masyarakat yang gaptek. Tapi apakah ada datanya sih berapa masyarakat yang masih gaptek gitu di daerah istimewa Yogyakarta? Mungkin Mas Aan atau Pak Aan bisa membantu memberikan sudut pandang gitu ya antara yang masih gaptek gitu ya atau yang terus berupaya untuk melek media gitu ya atau update gitulah ya. Silakan Pak Aan. Ya, kalau untuk angka pastinya mungkin tidak ada ya, tapi kalau perkiraan itu dari hasil survei untuk usia produktif itu pengguna kita sekitar 60-an%. Artinya yang 40% itu kemungkinan adalah usia yang pasca produktif. Ya. Jadi itu menjadi salah satu juga sebagai alat ukur kita kenapa kita berani untuk go digital itu tadi, sehingga proses transformasi digital ini bisa kami anggap mampu untuk diterapkan di pemerintah Kota Jogja. Demikian. Oke, jadinya tetap yakin ya yang gaptek ini akan berangsur-angsur tetap melek informasi ya atau update gitulah ya. Jadi akan melek digital gitu ya pada waktunya. Semua akan melek digital pada waktunya gitulah ya. Kalaupun nggak bisa sendiri, ada petugas-petugas yang dengan sukarela membantu, mempermudah bahkan
membantu kita untuk bisa mengakses ya layanan-layanan digital tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada satu tanggapan yang masuk melalui YouTube channel Pemkot Jogja nih ya. Saya bantu untuk membacakan. Ini dari staf ahli Setda Kota Yogyakarta yang memantau melalui YouTube channel. Luar biasa ya. Beliau menuliskan pesan, saya mau bertanya bagaimana ya kalau beli lewat digital ya kena pajak penjualan digital saja. Bagaimana kalau beli lewat digital? Ya kena pajak penjualan digital saja. Jangan berlapis-lapis. Terima kasih. Nah, ini kayaknya pendapat ya gitu. Kalau belanja atau pembelian sesuatu lewat online, langsung pajaknya juga pajak lewat online. Ada yang mau menanggapi bagian ini? Pak Rohmat atau Pak Suroso boleh loh. Iya. Karena Ya, bicara mungkin pajak. sedikit ya. Ya, Pak Rohmat Ya, silahkan. terkait dengan yang disampaikan tadi, memang kalau dilihat sepintas memang seperti itu. Cuman memang itu istilahnya ada pajak pusatnya, ada pajak daerahnya. Jadi kalau misalnya membeli lewat istilahnya, maaf ya kita nyebut misalnya lewat GoPay, itu di situ juga ada pajak ya. Pajak karena si GoPay itu memungut komisi. Komisi itu kena pajak juga, tetapi lewat GoPay-nya. Kalau komisi tadi dikenakan pada semacam mungkin bisa juga PPh, di kami kena pajaknya pajak restoran atau PP1. Sehingga memang kayaknya ada dua, cuman sumbernya berbeda. Kalau pajak restoran itu dikenakan pada konsumen, artinya yang membeli makanan. Tapi kalau istilahnya PPh tadi itu dikenakan pada pengusahanya. Jadi beda. Meskipun sumbernya kadang bisa sama, ditarikkan dari nilai barang tadi, nilai makanan tadi dinaikkan, tapi kan kita nggak terasa. Jadi kadang memang, lah ini udah kena pajak restoran, kok di sini ada komisi. Jadi dalam satu komponen istilahnya pembayaran lewat yang OTE ya, online transaksi itu ada sebenarnya kalau dibuka di laporan pembukaannya wajib pajak itu ada pajaknya juga. Jadi ada komisi, mungkin ada apa lagi. Jadi tidak, kalau yang istilah beli kan cuma bayar 100, sebenarnya di dalamnya itu ada pecahan-pecahan terkait dengan yang diterima istilah wajib pajak itu harus disetorkan kemana lagi. Atau yang disetorkan dari istilahnya GoPay itu udah bersih, artinya udah dipotong macam-macam, ada komisi dipotong, pajak untuk yang semacam tadi PPN terkait dengan komisi udah dipotong, sehingga kayaknya menjadi tinggi karena memang menjadi beban dari konsumen. Itu Mbak, yang saya ketahui. Mungkin yang Pak Suroso atau yang lebih pengalaman itu yang kami alami deh waktu kita melakukan pemeriksaan pajak itu memang ya ada dua, kayak misalnya orang menyewa kan kayaknya, mohon maaf, kayaknya juga kena PPN yang nyewa nanti udah nyewa kena PPN, kena PBB juga. Itu Mbak. Atau Mbak. Terima kasih Pak Rohmat untuk pengalaman ya dan juga pengamatannya ya berkaitan tentang transaksi-transaksi yang dilakukan secara online maupun digital ya. Adakah pengalaman juga dari Mas Chandra atau Pak Aan, Pak Suroso, barangkali ini kaitannya sama pajak udah langsung dibebankan pada saat transaksi seketika gitu lewat toko online misalnya? Ya. Pak Suroso, apakah pernah ada transaksi melakukan dengan BPD kemudian pajak juga langsung masuk ke BPD atau gimana nih Pak Suroso sebagai pelaku di lapangan? Iya, terima kasih Mbak Mahda. Jadi memang sebenarnya bukan apa ya, bukan domain kami ya Pak ya. Ini harusnya dari kantor pajak yang menjawab ya. Cuma memang kalau kami Ya, memang eh, benar ya Pak disampaikan Pak Rohmat tadi bahwa memang ini karena ada masalah kewenangan ya, ada pajak yang dipungut sampai 2 kali ya, mungkin pusat ada bagian yang dipungut di daerah ya. Misalnya katakanlah eh, apa itu pajak restoran gitu ya, itu kan juga dari sisi restonya sendiri sudah ada pajak yang untuk daerah ya. Kemudian dari sisi nanti PPh-nya dari si pengusaha itu nanti kan masuknya ke
pajak ke pusat lah seperti itu atau di KPP. Jadi ini ada pembagian apa itu kewenangan ya, artinya kewenangan mana yang harus dimasukkan di daerah, mana yang menjadi tanggung jawab atau menjadi kewenangan kantor pusat. Itu aja Mbak Madalena penambahan dari saya. Oso ya. Nah, ini karena kita nih satu istilahnya bersinergi ya dengan lembaga yang lain ya. Tetapi setidaknya ini salah satu pesan juga yang menjadi penting bahwasanya untuk pembayaran pajak nggak usah berlapis-lapis, langsung satu pintu aja gitu, biar masyarakat nggak bingung dan pendapatan daerah juga langsung jelas gitu ya, langsung bisa diterima gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Kemudian yang lewat YouTube channel, saya cek belum ada lagi yang masuk. Kemudian kita ke meeting Zoom lagi. Tadi ada feedback dari Mbak Nadia Cahya atau Ibu Nadia Cahya. Menanyakan bagaimana cara sosialisasi dan edukasi kewajib pajak di era digital ini. Barangkali ini menanyakan cara yang paling efektif kali ya untuk sosialisasi dan edukasi. Tadi kan sempat diceritakan sosialisasi edukasi di ranah RT atau RW. Kadang Pak RT sama Pak RW-nya juga bingung, saking banyaknya juga materi sosialisasi sampai kadang dia bingung juga mau mengkomunikasikan ke warga gitu ya. Nah, kalau di era digital ini apakah ada cara untuk sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif? Atau sekedar share video yang tadi kita tonton bersama tadi di awal pertemuan ya, itu juga bisa jadi cara sosialisasi sih ya, melalui story WA kita mungkin gitu ya, atau melalui ya sosmed-sosmed yang kita miliki barangkali ya, atau lewat Japri barangkali juga bisa dilakukan. Nah, silakan ini Pak Aan ya atau Pak Rohmat nih yang punya kapasitas menjawab bagaimana edukasi dan sosialisasi ini bisa berlangsung secara masif dan efektif gitu, alias rutin gitu. Pak Aan dulu kali ya, Pak Aan ya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, silakan. Ya, jadi di Dinas Kominfo itu sudah ada tim yang khusus untuk sosialisasi langsung ke masyarakat. Biasanya di pertemuan-pertemuan RT, RW, bahkan arisan juga ikut. Itu namanya tim TDI. Tim TDI itu bukan di jam kerja, tetapi justru bergerilya di jam-jam malam. TDI ya Pak ya, Ya, Tango TDI. Delta India. Ya, Oh, oke, tim nama dis- partai sih Pak. Iya, informasi. Jadi TDI. Apa Pak tadi kepanjangannya Pak? tim diseminasi informasi. Oh, tim diseminasi informasi. Oke, Ya. baik Pak. Lanjut Pak, TDI Pak. Ya, jadi mereka langsung terjun di masyarakat dan itu biasanya setiap hari mereka dalam satu tim itu dibagi jadi ada yang 2, ada yang bertiga, kadang sendiri, dan rutin setiap hari mereka berkeliling mencari informasi kira ada pertemuan di mana. Misalnya ada pertemuan yang paling gampang seperti arisan aja, arisan RT, mereka sampai masuk ke dalam sana menerangkan. Mungkin porsi mereka memang sedikit, tetapi informasi yang mereka berikan langsung informasi-informasi terapan. Misalkan seperti ini untuk penggunaan kris. Bagaimana sih pembayaran PBB dengan menggunakan kris? Nah, mereka langsung berikan contoh, buka HP-nya, kemudian membuka JSS, kemudian membuka aplikasi layanan Krisna, memasukkan nomor objek pajak dan seterusnya. Dan mereka bisa juga dengan senang hati melayani kebutuhan-kebutuhan jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi. Jadi mereka mau ada pertemuan, mereka siap untuk diundang untuk mengisi terkait dengan persosialisasian layanan-layanan yang ada di pemerintah kota, terutama yang ada di JSS, karena spesialis mereka memang menyampaikan informasi. Itu terkait dengan penyebaran informasi. Itu di luar dari sosialisasi yang resmi dilakukan oleh pemerintah kota di jam kerja siang ya, biasanya kan siang. Kalau itu kan mereka biasanya di malam hari. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak An. Saya tuh ingat tadi yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Suroso ya, kalau kita mau melakukan transaksi online, pastikan saldo kita mencukupi, ya. Saldo kita terisi, ya. Senang-senang transaksi online, nggak ada saldo, atau saldonya nggak cukup. Akhirnya gagal mulu gitu ya, karena saldo tidak mencukupi. Iya, oke. Pak Suroso mau melengkapi Pak? Kok kayaknya langsung bangkit gitu. Sosialisasi. Apakah dari pihak bank juga melakukan hal yang serupa juga, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mada. Jadi memang
tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi memang ini masukan aja juga untuk dinas ya Pak ya, untuk OPD maupun yang membidangi, karena memang seperti yang Pak Chandra sampaikan tadi bahwa program ini bisa berhasil tentunya kalau sosialisasi, edukasi, dan istilahnya penyampaian informasi masyarakat itu kan masif lah istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya Jogja ini kan hanya 32 kilometer persegi ya Mbak Mahda ya. Sebenarnya ini kalau dari demografinya sebenarnya sangat menguntungkan. Artinya apa? Artinya dengan luasan segitu penduduknya banyak, artinya penyampaian informasinya itu bisa bisa cepat gitu ya, seperti itu. Jadi memang kami sebagai karena ini kami juga punya program ini kan dinilai otorita Mbak, dinilai oleh Bank Indonesia program TP2DD ya, keberhasilan dari digitalisasi ini yang semula-semula manual itu harus kita mulai geser ke yang digital Pak. Jadi kami eh, tentunya ini memang harus duduk bersama supaya apa angka-angka yang tadi disebutkan Pak Aan yang 97% itu bisa bergeser, Mbak. Karena 97% itu saat ini masih di istilahnya di manual, di teller. Jadi ini harus bergeser, ini kami harus punya program. Dan mungkin kalau di kuliner Pak Aan, Pak Rohmat itu kan saat ini itu mungkin sosial media itu di TikTok saya itu udah berkeliaran. Kalau ada warung makan bagus dan lain sebagainya itu bisa ada YouTuber atau apa atau TikTokers yang bisa di endorse itu ya. Mungkin masukan dari saya kalau misalnya memungkinkan Pak dari dinas itu mungkin nggak sosialisasi itu dengan endorse-endorse yang tentunya disesuaikan ya. Kalau yang mau dijual ini harus harus siapa artisnya atau selebgramnya itu yang seperti ini kan seperti itu biar biar lebih masif lagi sehingga kenapa? Nanti saya takutnya kita sudah ini ada portal ada JSS yang pembayaran PBB udah bisa pakai kris tapi belum ada yang menggunakan itu kan nanti ini juga jadi apa ya jadi bahan evaluasi kita. Jadi mari kami dari BPD juga akan mendukung itu, Pak. Jadi memang ini salah satu program yang di kita pun harus kita dorong untuk kita geser ke digitalisasinya itu. Oke, itu Mbak Mada, nggih. Baik, terima kasih buat ide yang brilian nih Pak tentang bagaimana menggunakan influencer ya Ya, sebagai personil yang mensosialisasikan gitu ya tentang ya. program lah ya tentang program pelayanan ini. Mungkin Pak Dewan punya pendapat yang lain gitu untuk membuat edukasi dan sosialisasi makin efektif. Karena tadi katanya sesuatu yang kecil dan rutin itu jauh lebih efektif dan dirasakan manfaatnya ya. Gimana Mas Chandra? Cukup saya kira Mbak yang disampaikan Pak Rohmat sama Pak Roso tadi, ya itu tadi cari artis saja. Pak Kepala Dinas Kominfo itu banyak kenalan artis kok. Biar nanti disupport pakai CSR-nya BPDDI. Oh, Siap Mas Chandra. Pak Roso udah dengar. Bagus. Abisya. Ya gini Pak, kalau kita beride tuh kita yang melakukan gitu loh. Kita beride, kita yang mendanai gitu loh. Luar biasa. waduh. Jadi kadang saya tuh takut gitu kalau mau kasih ide gitu kan. Tuh, ini jebakan Batman ya Mbak Mada ini berarti. Saya nggak gitu Pak. Saya hanya pendengar Pak. Saya pendengar aja pasif Pak. Iya oke. Terima kasih ya Mas Chandra buat bukan bola panas lah ya, bola hangat lah ya. Oke. Baik, saya pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Tapi kalau nanti mau ditanggapin lagi juga boleh silakan ya, karena mungkin ada kaitannya. Dari Mbak Dania di Mantri Jeron. Oh ya, saya ingetin nih sebelum saya bacain pesan dari Mbak Dania. Ada 10 giveaway ya, ada 10 giveaway dari Bank BPD DIY yang sore ini akan dipilih atau diberikan kepada partisipan yang beruntung. Jadi silakan bertanya aja lah ya, mungkin nanya seputar materi kita transformasi digital perihal pajak atau mungkin layanan JSS atau mungkin layanan di BPD, kemudian menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan kita ini yang ada bersama kita gitu ya. Ya, pokoknya bangun komunikasi, siapa tahu nanti 10 nama yang beruntung dapetin hadiah dari Bank BPD DIY. Lumayan loh, selain dapat ilmu, dapat relasi, dapat wawasan, dapat hadiah ya. Hadiahnya rumah Mbak Madalena. Oh, Dalam bentuk beneran? brosur. Oh,
Saya sudah langsung berubah air muka saya. Rumah gitu kan. Iya, dalam BPD bentuk lagi, Pak. brosur ya. Saya banyak tuh brosur BPD di rumah. Oke, jangan gitulah. Nanti Pak Suroso gregetan beneran loh kita dikasih rumah loh. Iya. Minimal mobil lah ya Pak Suroso ya. Biar kalau kepanasan nggak kepanasan, kehujanan nggak kebasahan ya Ya, Pak ya. gambar mobil, Pak. Nggak. Gambar Pak template. Suroso sukanya kirim gambar. Lewat WA lagi kirimnya ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi nih keseruan kita. Saya baca dulu dari Dania di Mantri Jeron. Saya tuh terlambat bergabung Zoom ini. Tapi saya tertarik dengan layanan pembayaran pajak digital yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak. Apakah aplikasi pembayaran dengan kris dari Pemkot ini sudah dapat digunakan? Lalu bagaimana cara mengakses menggunakannya dan pembayaran pajak apa saja sudah difasilitasi? Wah, kayaknya nih Mbak Dania kayaknya nonton YouTube channel Pemkot Jogja aja deh. Karena penjelasan dari jawaban ini tuh sudah ada tadi sebelumnya, komplit, plit. Ya, Pak Rohman 20 menit. Tadi Mas Aan juga 5 menit. Mas Chandra 20 menit, Pak Suroso 20 menit. Jadi kalau kita ngulang jadi 2 menit, bakal banyak yang kurang lengkap ya. Tapi nggak apa-apa deh Pak. Kita apresiasi Mbak Dania yang sudah ngetik. Kasian loh, udah ngetik serius panjang kali lebar cuma suruh nonton Pemkot Jogja YouTube-nya nanti di Digitalk yang 9 dia nggak mau join loh. Iya, silakan nih mulai dari Pak siapa nih yang mau jawab Mbak Dania nih. Sedikit-sedikit aja Pak Rohmat. Boleh Pak? Mungkin Jenengan. jadi Iya. terkait dengan jenis pajak yang bisa difasilitasi, yang pertama PBB, yang kedua hotel, yang ketiga restoran, kemudian hiburan, parkir, dan pajak jarang burung walet. Kalau yang pertama tadi, yang penting siapa tadi Mbak itu harus punya akun JSS dulu. Nanti setelah buka setting Krisna. Setelah muncul Krisna, nanti cari jenis pajak yang akan dibayar. Untuk PBB langsung memasukkan NOP, nanti akan muncul tahun-tahun yang akan dibayar. Nanti dipilih yang mau dibayar. Yang kedua terkait dengan hotel, restoran, hiburan, parkir, itu karena sifatnya self-assessment, wajib pajak harus memasukkan di ESPTPD dulu, nanti pada saat sudah selesai, nanti di situ semacam ada kode yang dimasukkan pada saat membuka kris. Jadi ada pekerjaan dulu, karena yang kami nggak tahu yang mau dibayarkan berapa. Sehingga wajib pajak juga melalui digital ini bisa membuka layanan yang e-SPTPD dengan cara ketik sptpd.jogjakota.go.id. Nanti mencari SPTPD akan ngisi. Kalau wajib pajak itu saya kira sudah familiar karena hampir semua wajib pajak yang hotel, restoran, hiburan, parkir sudah melakukannya. Dan itu sekarang sudah tidak kita buka lagi yang manual, artinya wajib kayak tol. Kalau tidak pakai kartu ya nggak bisa masuk. Termasuk yang wajib pajak hotel, restoran, hiburan, parkir itu wajib untuk mengisi SPTPD dulu, kemudian baru dibayar lewat kris. Artinya ada pekerjaan yang mendahului bagi wajib pajak karena nilainya itu bukan kami yang menentukan. Kalau assessment itu yang menentukan wajib pajak. Mau bayar 100.000, 1 juta, 1 miliar itu wajib pajak sendiri. Sehingga kami tidak bisa langsung kris, langsung masukkan tuh tidak muncul angkanya. Yang membuat angka kalau saya itu kan wajib pajaknya, bukan dari kami. Kalau yang PBB memang dari kami. Sehingga kalau PBB langsung bisa, tapi kalau untuk jenis pajak yang saya tadi, hotel, restoran, hiburan, parkir, ada pekerjaan pendahuluan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, karena memang kalau yang PBB kan untuk masyarakat umum, yang tadi mungkin untuk pengusaha hotel, restoran, hiburan, parkir. Gitu Mbak. Mungkin dari Mas Aan bisa tambah dari Kominfo, monggo Mas. Oke, saya mungkin menambahkan ini kan ada pertanyaan bagaimana cara pembayarannya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Roma tadi, salah satu kanal yang ada adalah dengan menggunakan Krisna. Nah, mungkin pertanyaannya kita mengecek tagihan anggaplah PBB itu menggunakan JSS di perangkat yang sama. Sementara untuk membayarkan krisnya juga menggunakan perangkat yang sama. Gimana cara membayarnya? Nah, kalau misalkan itu di dua perangkat, mungkin laptop atau di komputer membuka aplikasi JSS, kemudian mencari layanan pajak, kemudian di situ bisa menampilkan QR code, kita tidak akan kesulitan, cukup scan saja dengan menggunakan
m-banking ataupun e-wallet yang ada, kemudian pembayaran kris selesai. Tapi kalau menggunakan satu perangkat yang sama untuk pengecekan dan pembayaran, maka pada waktu kita melakukan pengecekan tagihan, kemudian memilih mana yang akan dibayarkan, nanti kita akan memilih generate. Jadi mengenerate menghasilkan QR code. QR code itu nanti yang akan kita bayar, itu jangka waktu aktifnya adalah 30 menit. Jadi itu hanya akan berlaku selama 30 menit, lebih dari 30 menit, maka QR code-nya akan kadaluarsa. Dan nanti pada saat akan melakukan pembayaran harus mengenerate ulang. Nah, pada waktu QR code sudah di-generate di perangkat HP, kemudian misalkan ini di JSS saya menggunakan ini, sudah ketemu pajaknya, saya generate, kemudian saya save. Jadi QR code tadi saya save. Saya save atau di situ ada bisa di screenshot boleh, di save boleh, ada tombol untuk save-nya. Kemudian kita membuka alat pembayaran kita menggunakan apa? M-banking kah, e-wallet kah? Kemudian pada standarnya pada waktu kita mengakses kris yang keluar adalah kamera. Jadi kamera itu yang akan siap untuk men-scan. Nah, karena kita menggunakan perangkat yang sama, maka pilihannya adalah mengakses galeri. Jadi ada ikon seperti gambar image ya di pojok kanan atas, diklik kemudian kita cari QR code yang kita save tadi atau screenshotan tadi. Diklik kemudian nanti langsunglah keluar objeknya apa yang akan dibayar, kemudian jumlahnya berapa. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pembayaran. Itu aja mungkin tambahannya. Silakan kembali ke Bu Mada. Terima kasih Pak Aan, terima kasih ya. Mbak Dania dari Mantri Jeron ya. Langsung bilang terima kasih Pak Roma dan Pak Aan. Nanti saya juga mau nonton dari YouTube-nya PMK Jogja. Tenang Mbak Dania, kita mah orang-orang baik. Jadi walaupun Mbak Dania tadi masuknya telat, tapi kami tetap berusaha menjelaskan dengan sesingkat-singkatnya ya, seperti naskah proklamasi dibuat ya. Dari Mbak Dania, ada pertanyaan lagi dari beberapa partisipan. Namun sebelumnya, Bapak-Bapak narasumber dan juga partisipan semuanya, saya harus sampaikan karena keterbatasan waktu ya. Saya sih atau kita pengennya sampai nanti maghrib, tapi karena emang kita tadi udah janjian sebisa mungkin tidak terlalu lama, yang penting proses belajar dan juga edukasinya ini lancar dan efektif, maka kita akan cukupkan gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, ini masih ada beberapa pesan yang masuk, saya baca aja sekaligus. Nanti biar bapak-bapak yang akan membagi atau mensortir mana yang mau dijawab atau diberikan respon ya. Dari partisipan bernama Ardian Dery. Saya ingin bertanya, apakah edukasi untuk wajib pajak khususnya cara lapor bulanan secara online tanpa harus datang ke loket? Sorry Pak. Adakah edukasi untuk wajib pajak khususnya tentang cara lapor bulanan secara online tanpa harus datang ke loket? Atau adakah informasi yang tampil pada aplikasi tersebut, Pak? Jadi adakah edukasi yang diberikan ke wajib pajak? Kalau tadi kan sepertinya Pak Roman menjelaskan wajib pajak yang harus proaktif gitu ya untuk mencari informasi itu. Nah ini dibalik apakah ada edukasi? Kemudian ya seperti hari ini edukasi juga ya, tapi nggak apa-apa nanti silahkan ditanggapi. Lalu dari Wisnu Primadiarta. Sangat menarik loh ketika ada inovasi digital pelayanan dan transaksi pajak daerah. Terdapat rekam jejak digital, memudahkan transaksi sekali genggam dengan gadget. Akan tetapi biasanya inovasi tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai, kadang error, kadang tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana nih solusi ketika ada masalah-masalah yang terjadi seperti ini? Lalu dari Meilia Jogja bertanya, adakah pajak untuk UMKM yang tidak memiliki SIUP atau NIB dan lain sebagainya? Baiklah. Saya berikan pertanyaan dulu kepada Pak Rohmat ya untuk menjawab. Sebentar Pak Rohmat, monggo. Kemudian nanti Pak Suroso, Pak Aan juga Mas Chandra bisa menanggapi ya untuk 3 pertanyaan yang masuk ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya atau masukannya. Jadi dalam aplikasi e-SPTPD kayaknya memang belum. Jadi terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti akan kami istilahnya kami centralkan upload di menu SPTPD sehingga pada saat orang ingin membayar meskipun sekarang itu hampir semua sudah biasa melakukan tapi mungkin masih ada yang misalnya pengelolanya ganti karyawannya sehingga karyawan baru itu perlu edukasi baru terkait dengan cara penggunaan SPTD. Nanti akan kita sampaikan untuk dibantu oleh Kominfo untuk mencenderkan.
Tetapi istilahnya sosialisasi secara terpisah videonya sudah ada, tinggal nanti dinyalakan dalam aplikasi. Sehingga nanti bagi wajib pajak yang mungkin baru atau yang karyawannya yang belum mengoperasikan baru, sehingga bisa belajar dari itu. Yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi langsung di masyarakat, Bu. Jadi hari-hari ini kami juga ke masyarakat untuk mengundang wajib pajak yang akan melapor dan monitor yang dulunya belum pernah, itu bisa lewat petugas kami yang sudah kami jadwal tiap hari Selasa, kan? Itu tiap hari Selasa kita berganti-ganti kelurahan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Chandra itu, kami juga menunjukkan tip tiap hari Rabu bersama dengan BPD, bersama tempat pembayaran lain untuk mendekatkan tempat pembayaran ke masyarakat. Meskipun di Kota Jogja 32 km persegi, tetapi ada yang merasa jauh, Bu. Sehingga kami tetap mendekatkan. Jadi tempat pembayaran bisa sedekat rumahnya nih, sedekat di halamannya misalnya. Nanti kita akan mendekat di masing-masing RW maupun di tempat yang ditunjuk atau disepakati oleh warga setempat. Jadi itu tiap hari Rabu pasti ada, Bu. Cuman tidak, istilahnya tidak karena keterbatasan petugas sehingga tidak masjid di semua kelurahan, tapi ada di beberapa kelurahan. Itu, Bu, matur. Terima kasih Pak Rohmat. Jadi jawabannya akan dilakukan gerak cepat untuk jemput bola alias mendekatkan edukasi ini kepada wajib pajak ya Pak ya. Lalu ada tanggapan juga dari Pak Suroso, Pak Aan, kemudian juga nanti Mas Chandra. Silakan mungkin juga bisa berikan closing statement juga ya untuk menjawab beberapa pertanyaan di akhir ini tadi. Silakan. Pak Suroso. Ya, saya akan mengomentari yang itu ya, yang kalau terjadi error ya. Jadi memang tadi disampaikan bahwa teknologi itu memang yang ini sekali lagi adalah buatan manusia. Jadi ya mesti ada, pasti pernah lah terjadi untuk error dan lain sebagainya gitu. Tetapi gini, tentunya sebelum teknologi atau aplikasi dan lain sebagainya itu diluncurkan, itu kan tentunya apalagi kalau kita lihat ini Yogyakarta ini kami berbicara mengenai layanan BPD ya Pak, Bapak dan Ibu, yang tentunya digunakan untuk pembayaran pajak khususnya mobile banking. Ini kan basisnya kan internet sebenarnya. Jadi saya rasa maupun misalnya agen kami itu kan juga di sekitarnya harus ada tersedia internet lah. Nah, saya rasa dengan demografi Yogyakarta yang memang 32 kilometer persegi ini semuanya sudah tercover lah, nggak ada isu lah masalah itu ya, karena error kan bisa terjadi karena itu, karena internet yang atau jaringan yang tidak stabil. Nah, untuk di Kota Yogyakarta, saya kira itu tidak ada isu untuk itu. Jadi eh, kalau misalnya sesekali error dan lain sebagainya itu sebenarnya juga ada pengaman. Artinya kalau error itu pasti pengalaman kalau menggunakan mobile banking ini itu untuk misalnya bayar pajak terjadi error, itu sebenarnya secara otomatis kedebetinan itu langsung akan dikembalikan lah seperti itu. Jadi nanti bisa dicek juga dimutasi apakah ini berhasil atau tidak. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada di HP ini untuk informasi apakah transaksi saya tadi itu sudah berhasil atau gagal, itu sudah ada di situ semua. Bahkan kalau terjadi misalnya tiba-tiba putus jaringan pun kita mungkin sekian detik atau sekian menit bisa kita lihat informasi saldonya itu berkurang atau tidak. Dan saya kira kalau di kota permasalahan utama adalah biasanya itu adalah yaitu tadi jaringan. Saya kira kalau di kota ini semuanya sudah setiap sudut itu sudah stabil sehingga agen kami pun yang ada di kota-kota itu no isu mengenai jaringan. Kecuali kalau yang mungkin tetangga kita sebelah yang di daerah pegunungan dan lain sebagainya mungkin masih ada tempat-tempat ya blank spot seperti itu. Jadi tantangannya sebenarnya di kota itu lebih ringan dari sisi jaringan gitu. Mungkin itu Bu Magdalena gitu. Terima kasih Pak Suroso ya untuk beberapa masalah dan solusinya, terutama solusinya ya, karena semua pasti bisa teratasi. Oke, kemudian Pak Aan boleh nanggepin Pak nanti biar Mas Chandra boleh closing statement ya sebelum kita foto bareng dan pengumuman. Oke, jadi memang betul tidak ada isu terkait dengan jaringan seperti yang disampaikan oleh Pak Suroso. Tapi mungkin isunya adalah kuotanya habis, Bu. Pas melakukan transaksi, Aduh, Mak terus jelek karena loh. kuotanya habis. Jadi saldonya habis ya saldo. Ya, tapi jangan khawatir, di satu kota ini sudah 1065 titik WiFi yang bisa dimanfaatkan untuk transaksi digital. Jadi aman.
Oke, mungkin menanggapi tadi terkait dengan penambahan untuk edukasi terkait dengan pelaporan bulanan tanpa harus ke loket, insya Allah nanti kami tambahkan materinya nanti dari Pak Rohmat, nanti kami tambahkan di layanan pajak. Kemudian terkait dengan error-error tadi juga kemungkinan kalau sampai hal itu terjadi di Jogja Smart Service itu kita sudah menyiapkan helpdesk. Jadi silahkan nanti sampaikan keluhannya apa, errornya seperti apa, nanti operator kami yang akan merespon setiap keluhan yang masuk. Jangan lupa kalau ada screenshotnya, kami lebih mudah untuk membaca perkiraan ini masalahnya di mana. Mungkin itu aja tambahannya Bu Mada. Terima kasih. Terima kasih Pak Aan. Sebagai closing statement, Pak Dewan boleh silahkan. Oke, makasih Mbak Magdalena. Secara umum kami sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman Diskom Infosan Kota Yogyakarta atas inovasi yang dilancarkan berkaitan dengan pelayanan, dan tentu teman-teman BPKAD dan BPD DIY khususnya di cabang Senopati yang dipimpin Pak Suroso ini sudah sangat luar biasa berinovasi berkaitan dengan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat ini bisa dijalankan, bisa difasilitasi dengan baik. Karena kalau pinjam istilah Pak Wali Kota Yogyakarta terdahulu, Bapak Heri Yudianto, sebenarnya semua yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta ini sebagai fungsi pelayan pada masyarakat Kota Yogyakarta. Kami berpesan semoga inovasi ini tidak berhenti di sini, harapannya terus diperbaiki, tentu sebagai fungsi pelayanan ini bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan mempermudah apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara umum. Toh kami di DPRD siap bermitra dengan rekan-rekan pemerintah Kota Yogyakarta, dan diskusi seperti ini sangat menarik karena nyatanya banyak pertanyaan, banyak masukan yang tentu akan menjadi tambahan solusi, tambahan diskusi bagi kita semua, baik dari unsur legislatif, dari teman-teman BUMD, dalam hal ini ada teman-teman BPDDY, teman-teman BPKAD dan juga Kominfosan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Saya kira itu Mbak Magdalena. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Chandra. Boleh kita berikan aplaus kepada keempat narasumber kita pada sore hari ini. Apresiasi juga sekali lagi untuk Pak Aan ya bersama dengan jajaran. Khususnya ini Pak Aan bersama dengan jajaran dari Kominfosan ya. Lebih spesifik ini teman-teman tim kerja pengembangan perangkat lunak ya. Lalu juga terima kasih Pak Muhammad Rohmat Ramadan MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah. Terima kasih juga sekali lagi untuk Pak Suroso MM selaku pimpinan Bank BPD DIY Cabang Senopati. Lalu juga terima kasih untuk Mas Dwi Chandra Putra SP Komisi A DPRD Kota Yogyakarta ya. Untuk hal yang terakhir ya, saya akan umumkan sejumlah pemenang yang mendapatkan giveaway. Ada 10 nama. Giveaway-nya dari Bank BPD DIY ya. Nanti untuk pengambilan ataupun pengiriman akan langsung dikomunikasikan oleh tim Bank BPD DIY. Jadi nanti komunikasi pengambilan hadiahnya langsung dihandle oleh teman-teman dari BPD DIY. Nah, saya akan sampaikan beberapa nama yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan atau feedback ya. Lalu karena ini nggak sampai 10, nanti saya bisa minta tolong 2 atau 3 nama ya Pak Suroso untuk bantu saya. Bapak pilih 3 nama ya, 3 nama untuk mendapatkan hadiah. Saya bacakan dulu 7 nama yang tadi sudah masuk dari Muja-Muju Jogja. Nanti silakan konfirmasi ke admin ini ya, admin Santel ya. Jadi silakan bisa komunikasi langsung atau ke nomor WA. Nanti saya sampaikan nomor WA-nya. Muja-Muju Jogja yang pertama. Yang kedua adalah Mas Taufik. Yang ketiga Mbak Nadia Cahaya. Yang keempat Mbak Dania Mantri Jeron. Yang kelima Mas Ardian Dery. Lalu yang keenam Mas Wisnu Primadiarta. Lalu yang ketujuh Meilia Yogya. 7 nama yang tadi sudah kirim pesan lewat live Zoom kita ya. Saya sebutkan 7 nama. Kemudian Pak Suroso boleh bantu 3 nama lagi Pak. Silahkan pilih acak aja Pak, nggak apa-apa. Cip-cap-cup Pak ya. Oke, mohon bersabar ya. Iya, boleh di open mic Pak. Mikrofonnya di mute dulu Pak Suroso. Iya. 3 nama. Ada Indah Isna ini Bu. Pak Oke, Mada. boleh Pak. Indah Isna ini, kemudian ada Sigit Sutopo, Oke. kemudian satu lagi ini
Jessica. Jessica. Ya. Oke. Baik Pak Suroso, terima kasih. Jadi saya ulang sekali lagi biar nggak miss informasi ya. Ada 10 orang mendapatkan hadiah dari Bank BPDDY. Nanti silakan komunikasi lewat tim Santel atau langsung ke Pak Suroso. Ke siapa nih Pak? Nanti langsung ke CS BPD Senopati atau gimana Pak? Ya nanti bisa langsung ke mungkin malah Bu Dewi aja, nanti Bu Dewi yang ke kita ya nanti anunya apanya itu ya. Baik, Pak. Dengan Mbak Dewi nggih, yang Baik, koordinatornya Pak. nanti Mbak Dewi yang informasikan ke kami aja Mbak Mada. Oh iya, baik Pak. Nanti biar disampaikan supaya pengambilan bisa lancar dilakukan di BPD, tapi nanti informasi bisa komunikasi dulu ke tim Kominfo melalui Mbak Dewi ya. 10 Oke, nama siap saya Mbak. ulang sekali lagi. Mbak Indah Isnaini, Mas Sigit Sutopo, kemudian Mbak atau Ibu Yesika. Selanjutnya saya bantu lagi. Ada Mbak Nadia Cahaya, lalu juga Mbak Dania Mantri Jeron, kemudian Mas Taufik, lalu Mujamuju Jogja, Ardian Dery, Wisnu Primadiarta, dan Meilia Jogja. Seluruhnya ada 10 pemenang ya. Oke, demikian pengumuman pemenang. Selamat yang belum beruntung jangan sedih. Kita ketemu lagi di Sobat Kami Digitalk sesi yang ke-9. Mudah-mudahan bulan depan ya. Bulan November. Jadi tungguin aja informasi selengkapnya melalui sosial media Sobat Kami. Atau sering-sering lah kepoin ya informasi selengkapnya melalui media sosialnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Baiklah, akhirnya tuntas sudah acara kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih buat semua pemateri, terima kasih juga untuk semua partisipan. Boleh kita tepuk tangan. Hebat banget partisipannya bertahan dari awal sampai selesai. Saya kasih love buat semuanya biar selalu sehat, semangat, dan selalu bersyukur apapun yang dilakukan atau yang dikerjakan saat ini ya. Kita ketemu lagi bulan depan. Sampai jumpa dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan sepanjang acara ini berlangsung. Dan untuk komunikasi dengan tim Kominfosan, silahkan catat nomor WA 0821 3545 2002. Sekali lagi 0821 3545 2002. Beli pagoda pakai sandal jepit. Saya Magda Cakep. mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam.